Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Yauma yajma'u ing dalem dinane ngumpulna uzkur. Ilingono sira Muhammad, ngeling-elingno sira Muhammad. Kowe ngelingno yauma yajma'u wa ing dalem dinane ngumpulna sapa apa ar-rusul ing propro rusul. Tiang-tiang sing didadekno rasul Allah niku dikumpulno. Wa yaum iku yaumul kiamat iku dina kiamat. Fayaqulu moko dawuh sapa Allah taala, dawuhe madza ujibtum. Madza ing apa ujibtum den jawab sira kabeh. Kowe diperlakukan piye? Oleh dawuh tauhid karena melak-melak limpah menuju maring kaumnya para rusul. Terus Allah sing ditakoki para rusul tapi tujuane melak-melakno kaumnya. Mada ayil lagi tegese perkara ujib sumjen jawab sira kabeh atau diperlakukan sira kabeh. Iki kelawan ma. Hina saud menalikane ajak-ajak sira kabeh lan tauhid maring tauhid. Qalu padha jawab sapa rusul. Jawabe la ilma lana. Ora ana ilmu kemujud ana kedue kita bidzalika lan mengkono-mengkono mada aja juga bidzalika bisa berarti. Inna kata taune panjenengan antara panjenengan wa alamul ghuyub iku zat sing nguasai alam-alam gaib. Mate kese perkara kang kanggo apa makane panjenengan kenan mau. Wa dalam ilang anu samping para rusul apa ilmu apa ngerteni ikilah jawab. Lisik dari haul kiamati, lisik dari haul yaumil kiamati ngomong banget apa jeneng praharane dina kiamat. Soal malu, terus mungkin pulau uraikan satu tradisi istilah dan tafsir. Inna kasatone panjenengan antara panjenengan ku alam ghuyub ikut zat sing mirsani alam-alam gaib. Manane matrix perkara kang gaib apa mah anit ibadi saking kawula. Wa dza balan ilang anhum saking para rusul apa ilmu ngerteni ikilah madza ujibtum utawa ilmu zalik ilmu ijabah. Mergo li siddati haul yaumil kiamat krana bangete praharane dina kiamat wa fazaihim lan kagete para rusul. Tapi sumai sedina mengkono li iso nyekseni sapa para rusul ala umamihim ing atase pira-pira umate para rusul. Lama yaskutunas lagine utawa ketika wis padha tenang sapa para rusul. Iki napa? Cara murai Imam Suyuti tenggene kejanggalan-kejanggalan dohire ayat. Kalau balik maling ini cara Imam Suyuti mengurai kesulitan-kesulitan yang terjadi ning dohire napa ayat. Terus misalnya niki lonton mawon nggih. Misale Kanjeng Nabi utawi Nabi Musa, Nabi Isa ditakoki pangeran. Kamu ketika jadi nabi itu apa perlakuan umat kamu? Madza ujibtum. Kamu direaksi kayak apa? Cara bahasa Indonesia kamu direaksi apa? Kayak apa? Dijagai kayak apa? Terus mereka jawab la ilma lana. Wah, tidak tahu Gusti. Itu kan suatu yang tidak mungkin. Nabi tentu tahu, misalnya orang-orang Ansor iman, ya. Abu Bakar Umar iman. Terus beberapa orang Abu Jahal Abu Lahab menolak iman. Jadi kan faktanya Nabi tahu apa tidak tahu kan, Nabi Nuh juga tahu karena dia ngalami diimani, dia ngalami bahkan sebagian anaknya ada iman yaitu Kan'an. Itu juga Nabi Musa juga tahu kalau sebagian umatnya nerima Taurat, sebagian mereka enggak, sebagian mereka iman tapi berenggal, macam-macam semuanya tahu. Sehingga mengeskalkan itu membingungkan ketika ada ayat yang dohirnya mereka jawab apa? Lain malam. Makanya perlu diurai, apa? Diurai. Terus cara ngurai Imam Suyuti, beliau termasuk ngurai yang model ada periode, ada masa, ada fase mereka tidak tahu. Jadi pas pertama Allah tanya itu nggak tahu.
Karena kaget ketemu pangeran, kaget ada gempa, kaget ada apa saja, haulil yaumil kiamat, haulil yaumil kiamat. Pas prahara itu benar-benar kondisi sing yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi satu. Ketika sudah tenang, kondisi tenang semua, mereka menjadi tahu lagi. Nah, yang menjadi tahu lagi ini satu kondisi di mana mereka benar-benar ditaku musuhada alanas wa yakuna rasulu alaikum syahida. Makanya ini penting ya dalam disiplin ilmu tafsir. Makanya menurut saya ngaji itu memang harus khatam karena seperti ini di Quran itu banyak. Ada satu fase ayat yang hanya mengambil satu fase dan ada ayat lain fase yang lain dan itu seakan-akan saling tanakut ya saling bertentangan. Misalnya begini, menurut kamu nanti misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun itu dihisab kan? Tentu kita akan menjawab dihisab karena semua orang itu dihisab. Tapi itu juga salah, salahnya adalah wong karuan kok dihisab. Makanya dan itu ayatnya itu banyak. Ada ayat yang seakan-akan semuanya kena hisab. Dan ada ayat-ayat yang dohirnya mereka yang jelas-jelas benar itu tidak usah hisab. Jadi misalnya apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna mulai kalladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang yang karuan kafir, karuan ahli neraka, kata Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka tidak akan saya dirikan timbangan, wong karuan jelas neraka. Nah, kalau jelas itu mengakibatkan tidak dihisab, saya ulang lagi ya. Kalau jelas itu tidak mengakibatkan hisab pengkaruan rokok, logikanya juga sama di orang mukmin. Bisa bayang Kanjeng Nabi dihisab, Nabi Nuh dihisab. Mau balik jadi hisab tak jamin 100%. Jadi apa? Pemenang nak gelem ngomong ilmu ngenteni di panggung, ngenteni di bar tambah hisab. Kecuali dia ini di panggung yang ngomong ilmu ning panggung ngomong itu rada ringan loh. Barang running panggung ngomong ilmu kesarasan, barang yang panggung semangat. Ini dapat apa? Mesti kan. Sing sultan gue aku. Aku kan bentuknya istifham, gue yakin. Saya ulang lagi. Makanya agak kebayang. Misalnya Nabi Muhammad ditanya, Nabi Ibrahim ditanya. Karena itu tadi. Orang kafir yang jelas juga fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu loh. Makanya nah sama seperti itu. Di beberapa Quran ada ayat mereka itu tidak saling tanya. Bahum la yatasaalun. Mereka kalau ketemu temannya di akhirat enggak saling tanya. Tapi ada beberapa ayat yang mereka itu saling tanya. Ya, yang mereka itu saling tanya. Nah, biasanya ulama kayak Imam Suyuti kayak beberapa ulama itu memberi solusi ada fase, fase misalnya syiddatu haulil qiyamah, pas dasar-dasarnya itu bahkan Rasul saja ketika ditanya Allah ngendikan la ilaha illallah. Tapi ada fase di mana mereka ya secara sadar jawab gimana umat kamu, mereka jawab secara fasih, misalnya orang Ansor iman, orang Abu Bakar iman, ini enggak. Makanya ayat ini nggak perlu dipertentangkan, ya ada fasenya sendiri. Maka ini butuh ulama ya, apa? Butuh ulama. Karena itu yang mereka ini yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Makanya di Edkon itu bab yang paling saya sering pelajari sampai sekarang tak ulang-ulang itu bab muhimil ikhtilaf. Jadi di Edkon itu ada bab muhimil ikhtilaf. Bab muhimil ikhtilaf. Muhim itu awhama yuhimu ihaman. Bab di mana ada beberapa ayat sing dohire itu saling apa? Bertentangan. Itu ada babnya. Karena memang ya iskalnya tadi bagaimana mungkin seorang rasul yang kita imani, kita nut, kita harap syafaatnya sebelum pas kita tahu pengiran ini lain terus rakanku kan kok mesti buat ngertos nomor buat rewangi maulid, buat rewangi kere buat bantah kok ini lain malah ya, ternyata itu ada fase dan itu hebat ulama-ulama itu menjelaskan ya ada fase itu disid dari haul yaumil yama wa fazaihim tapi summa yasyaduna ala umahihim lama yaskutun. Jadi kamane itu satu fase saja, nanti setelah tersadar ya mereka syahadah menyaksikan apa itu umat masuk bulat-bulat umat
Ini penting saya utarakan karena tadi bayangkan kesulitan itu di semua ayat. Jadi memang makanya kalau sampai sekarang itu muamalah kubek pangeran yang saya tidak bisa itu sampai sekarang itu apakah lughat ya, atau bahasa yang kita kenali itu bahasa yang sama yang dikehendaki Allah, karena kita tidak pernah tahu. Misalnya begini, saya ulang lagi ya, apakah bahasa yang kita kenal sekarang, misalnya kalau ini darani cah ngaji, itu bahasa yang kita kenal. Wong pidato bahasanya mubalek, itu bahasa yang kita kenal. Orang sholat itu juga ya bahasanya orang sholat. Tapi apakah bahasa itu benar menurut Allah? Kan kita tidak pernah tahu. Kenapa tidak pernah tahu? Ya gampang saja. Misalnya begini, saya memang betul-betul pecundang. Misalnya saya benar-benar ulama masuk. Memang benar-benar saya pidato atau saya dakwah itu nyari uang. Sampai difilmkan misalnya. Ustadz juga manusia, nggak ada dakwah maka nggak ada uang. Ya. Nah kalau saya betul begitu, kolban wadohiron, berarti saya hakikat nama saya kan tidak mubalik, pencari uang atau penjual agama. Tapi kalau hakikat saya memang benar-benar dakwah, nggak terlintas bisa apa enggak, nyatanya pas gak pidato ya tetap fasih saja ngomong. Mbak pidato ya fasih, pidato ya fasih. Satu tamu yang ngomong hukum fasih, banyak tamu ya fasih. Dia nggak terjebak oleh penonton ini. Mereka kepikirannya mau nadori Allah Subhanahu wa Ta'ala persani. Wah itu berarti benar-benar mubalek, benar-benar ada ilah. Meskipun orang lain bilang iso dumibul pidato, itu kan orang lain. Tapi Allah tetap menstatuskan dia dari ilah. Nah kita nggak pernah tahu. Lagi-lagi kita nggak pernah. Kalau sampai ini contoh begini, ini contoh tenang. Dan saya tanggung jawab nanti sebenarnya ketemu pangeran. Misalnya begini. Allah itu kan tahu betul ketika bikin dunia mulai Nabi Adam sampai kiamat misalnya 1 miliar tahun. 1 miliar tahun itu pernah dihitung dibanding abadinya akhirat itu hanya 8, sekian detik, nggak sampai 7, sekian detik. Pernah dihitung oleh ahli-ahli falak itu di dunia mulai Nabi Adam sampai kiamat itu perbandingannya 8 detik. Itu untuk Nabi Adam untuk kowe kan 8 detik. Nah karena Allah tahu betul mulai Nabi Adam sampai kiamat hanya 8 detik. Allah istilahkan ya inna sa'ata itu qorib. Ada kata la ala sa'ata taqulu qoriba. Pokoknya saat itu qorib, kiamat itu dekat. Tapi kowe teku selek, ati selek. Tiap kiai ngomong kiamat separah, mulai bisa kiai ngomong parah. Kayak kiamat. Karena kita mulai 80 tahun itu jauh. 200 tahun ya? Jauh. 1000 tahun ya? Jauh. Ini problem. Nah, jangan-jangan kita ini maknani Quran dengan kedengkian itu, kedengkilan, keterbatasan. Makanya kalau tanya, orang paling potensi salah di siapa? Ya wong kusuk. Wong kusuk nak khusnudzon dari gurunya ya anut guru, berarti tambah perbandingan. Nah khusnudzon kitab ya anut tak kitab ya tambah perbandingan. Pemenang percaya soleh itu tambah keliru menang. Sehingga memang agama itu memang dalam hal ilmu itu tidak boleh dikawal orang kusuk. Ilmu ya masalah ilmu. Soal soleh aku ketemu tetap cocok. Tapi nak anut fatwa nih mah. Ucapku saya nakor tapi nak anut mah. Bahaya. Imam Malik itu masyhur. Ini hampir 100 orang Medina itu hormat betul. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau ngaji padahal engkau hormat ya? Kata beliau, wajad tu fil Madinati mi'ata faqih. Lawi tuminu ala baitil malak taman. Tapi ma akhadtu minum al hadis. 5 daya Malik laisu min ahli. Dia mau soleh tapi hadis bukan. Karena wong soleh problemnya khusnudzon terus dikai gampang buahmu ilmu jadi dikai gampang ya. Ilmu itu butuh kontrol, butuh kompetisi, butuh diakui satu kesepakatan para ahli. Makanya masyhur kata Imam Malik, saya tidak fatwa sebelum 70 orang alim Madinah bersaksi bahwa saya orang alim. Sebelum itu saya ada berani. Saksi mau MC tok simpul fatwa. Iku wae mbok nyeksa ini mbok prosedur. Ya ora ro nyeksa ini tenan apa? Prosedur pantes-pantes ya. Dulu tuh lama dulu. Imam Bukhari pertama dia di ahli hadis itu yang baru kayak drengki-drengki. Jadi dia ketika terkenal ahli hadis hidup di Madinah, pulang ke Baghdad. 100 ahli hadis itu merubah sanad, dibolak-balik. 100 sanad dirubah. Semuanya alim bersaksi.
Dan Imam Bukhari setiap ditanya, hal tadri hadal hadis, ada sananya ini. Jawab Imam Bukhari la adri. Sampai berulang-ulang tetap bilang la adri. Oh sebenarnya saya kasih aku kepok. Orang udah anggap ahli. Sebelum setiap ilmu ini la adri. Ketika setelah 100 ulama tanya semuanya dijawab la adri, terus kata ulama pengujinya. Lalu giliran kamu sekarang Muhammad, jadinya Muhammad bin Ismail, giliran kamu ngomong sekarang. Terus hadal hadis kamaro itu kada wa kada itu hadis sing la adri. Wa nama hadal hadis min kada wa kada. Itu misalnya dari hadis kan jelas. Misalnya begini ya. Orang tahu lah misalnya Gus Naji itu muridnya Sayyid Muhammad, misalnya Sayyid Muhammad pernah ngaji Sayyid Alawi misalnya. Sayyid Alawi pernah ngaji Sayyid Zaini Dahlan misalnya. Atau saya ngaji Mbah Mun, misalnya Mbah Mun pernah ngaji Mbah Karim misalnya. Mbah Karim pernah ngaji Mbah Hasyim pernah ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Mbah Mahfud. Itu bagi ahlinya kan urut. Terus sana itu diwalik, misalnya Mbah Mun ngaji Mbah Mahfud ngaji Mbah Zubair. Bagi ahlinya kan ngerti, wali-wali kan ngerti. Ya misalnya sebenarnya terus sana itu diwalik, terus ngaji tuh. Kayaknya mesti bagus bro. Misalnya sebenarnya wali zaman bapak murid bewok, Gus baru ngajinya murid bewok lah. Yakin bumi langsung berubah. Oh keterima yakin kan? Alai nasab dari sini lah. Nah, Imam Bukhari itu diuji 100 orang itu diolak-walik, sanad itu diolak-walik. Karena dia apa? Dia bilang la adri, hadis model gitu saya tidak tahu. Hadis model gitu saya tidak tahu. Setelah beliau diberi ngomong, kenapa saya jawab tidak tahu? Memang rawon sanad elek ini rawon. Sanad elek ini rawon. Sanad diolak-walik itu rawon. Dan itu di ulama dulu itu keren betul sampai. Karena itu untuk menguji validitas ilmu. Nah itu agak wong soleh-soleh gitu, nggak wong soleh nulis kitab atau pidato, gak tahu konfirmasi. Nak ngarang fadhoil seraka karu. Belas kacau kabeh. Ngarang fadhoil itu kaya wong sak dhuwure nabi. Lah ora sak dhuwure nabi dia wong traweh salat pertama kaya Nabi Adam. Nah, salat kedua kan juara nabi selawe entek. Padahal traweh iki 5 dino. Nabi kan selawe, kan berarti traweh ya. 5 dino. Padahal kudu untuk ganjaran hari ke-26. Itu kan masalah seorang ahli ilmu. Karena bagaimana mungkin Nabi ngendikan dengan bahasa tarawih itu masalah. Karena Nabi tidak pernah nyun sewu keterucut ngendikan tarawih. Karena itu gak bahasa Nabi. Nabi hanya ngendikan mangkoma Ramadan imanan. Dan secara sejarah orang tahu semua bahasa tarawih pertama yang ungkapkan Sayyidina Umar bahasa wabati Rasulullah. Sehingga kalau ada Nabi kok qala Rasulullah man sholat tarawih alamat. Itu juga ini orang hadis Nabi dawuh, cung jogeman wae anak. Nabi kok ngendikan. Kira-kira kan itu. Tapi misalnya hadis iki rawine wong saleh-saleh lugu-lugu, ya udah mungkin ngono. Apa cukup kok pindah. Itu kok beregenerasi. Itu apa? Beregenerasi. Mana bahaya, yo jenggotan sok soleh barang. Oh, isi semua dulu kudu dikontrol. Ilmunya kudu apa? Balik barang yo kok kudu dikontrol. Tapi kecewa tetap sangoni, saat ini. Wajib zakat ya. Zakat ya. Wajib kalau soal nomor kayak ini. Tapi ya hampir yang luar Jawa nak sitok ora gelem. Nak sitok ora tumbuk. Di perhitungan itu dah iya kok merdeka. Kembali wajib zakat orang, aku yakin fatwa wajib. Kecuali sing ikhlas, ora usah. Tapi kayak ngaku ikhlas ujub. Misalnya juga ngatur agak gelem, sitok gelem, misalnya sing profesional. Ora tuh, sing profesional gelem to. Ini mah bro. Enggak maksudnya majlisnya lho. Tiga empat. Itu. Dah tukang hitung ini ku mental dai ta mental merdeka. Karena cara bola itu kok. Permanen fatwa. Paham? Jadi ini penting. Makanya ini
Ketika Allah mengatakan dekat, sama delok tafsir. Ata amruwa fala tastajilu dan sebagainya. Itu fa inna kullama atin qaribun. Di semua tafsir. Asal sing aran sing waras itu mesti ngendikan fa inna kullama atin qarib. Kiamat meskipun dari sekarang 1 miliar tahun lagi paribasane tetap qarib karena sesuatu yang pasti terjadi dekat. Beda dengan barang mohal. Mbok kowe muni seolah tetap jauh karena nggak mungkin terjadi. Misalnya ngomongnya, Gus aku bisa jadi presiden, gede ini Jokowi. Lu masuk kakaknya sesuk, tapi kan barang mohal. Saya jujur, tohal kan menurut Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali ya, tapi nah ilmu itu ramah mana. Betul iya sini kolal. Jadi barang mohal senajan to muni sesuk, orang mungkin terjadi itu baik apa? Baik. Makanya kata Rasulullah di pidato wajah dan mas'ala wa inna kullama atin qarib kata Nabi, setiap sesuatu yang pasti datang itu ya dekat karena gak mukhal terjadi, makanya qarib. Nabi masih pakai bahasa Quran, sahabat masih pakai bahasa Quran, ulama tahu-tahu terus kiai-kiai saya ketemu kowe anggrono kiai nang kiamat wis parek do ngaramba mulai dicek ngomong-ngomong ini mis ini sudah error semua kan. Karena kamu mikir parek ya 10 tahun ke atas 20 tahun tidak seperti itu bahasa qorib dalam bahasa. Nah begitu juga bahasa qorib, bahasa tidak tahu. Makanya ini kan penting saya utarakan. Jadi semua nabi kalau ditanya Allah pasti bilang tahu, kecuali kondisi haulul kiamat. Makanya seperti Nabi Uzair misalnya atau Uzair falamma tabayyana lahu yaqala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in. Ketika urusan menjadi jelas ya Nabi semuanya ikrar a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in. Tapi ini kok malah bilang la ilma. Nah ini aneh. Tanakut seperti ini itu ada kitabnya, jenenge kitab Itkon, dan itu memang dibabkan babu muhimil ikhtilaf. Jadi beberapa ayat sing dohir itu muhimun ikhtilaf. Di antara jawabannya seperti ini, ada kondisi yang Nabi ngendikan la ilma lana, tapi setelah mereka tersadar summa yasyadun ala umamihim lama nopo yaskutun. Ya maksudnya kemana setelah kondisi tapi yaskutun wis meneng kabeh wis kondisinya normal. Ya Pak gue saya gila. Kan gak ngetono milih Pak Jokowi tak Pak Prabowo. Tapi kok sing menang sapa mbok dukung. Oportunis gitu ini. Aku pengen bisa iki sing jelas. Awang kok sing menang sapa, kowe ra dukung cekeli. Oportunis. Ora cekeli di penjara, dikai hadiah. Kok demokrasi tenan Indonesia. Ifqala wa ya Isa ibn Maryam mazkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayka. Mandoro kula ya. Ngendikan tafsir wong itu alim tenan, apal Quran, terus apal hadis, terus apal fikih, karena bahasa yang kita kenal tetap beda. Juga tuh gale wong kuno muni nak ngaji dong mangan sing enak turu sing enak. Wah artinya mangan sate enak turu bantalan. Padahal dhisik maksude ora ngono, anggere kowe lesu banget tak yo mangan enak. Tapi kan utak tong kan wis ra ngarep mikir. Zamane milenial jadi apa bahasa ngono niku siapa? Ya. Itu kan harus gak sambung. Ya piye jenenge ra sambung. Wong dhisik ku biasa nasihati murid ngene, jong ben arah di dhuwit sing mlete sing bae. Dhisik ku muni mlete iku maknane satrul fakir, nutupi fakir jenenge mlete. Dadi masruk di syariat. Saiki muni mlete iku dolimi wong liya, mleteni wong liya kan wis ra sambung. Iya dhisik biasa ulama ngendikan wa ila tusib ka fasosotun kata jambah jan ala kira di dhuwit gagah-gagah. Bener amelas ora ketok perlu disutakowi. Nah saya ora macam mlete iku ndolimi wong iki. Jadi peralihan bahasa ini yang menjadikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah marah besar ketika beliau karena ada ulama itu tanya sama beliau bagaimana hukumnya musik. Terus ulama tanya ini, dia cerita, saya pernah tanya ulama dulu di kitabnya, dia bilang akrohu kata, saya tidak suka itu. Marah betul. Yang kitab yang kamu pelajari itu Maqobla Salasimiah, periode sebelum 300 tahun. Saya ulang lagi ya. Dan periode sebelum 300 tahun orang itu masih bahasa Quran. Jadi misalnya menghukumi zina ya makruh, menghukumi nyolong ya makruh. Mereka maknanya makruh itu dibenci. Dan itu masih orisinal memang bahasa Quran seperti itu. Walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu
fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan fazina makruh wasarika ya makruh kufur makruh. Tahu-tahu ada mustalah lain dal fuqaha makruh itu dunal haram, di bawah haram ada status bernama makruh. Jadi ulama di sini muni kafir ya makruh, zina ya makruh. Lah saiki muni makruh itu rokok makruh. Kalau makruh itu haramnya di bawah haram. Ya sambung. Bahkan Imam Syafi'i itu di kitab Umuni wa akrahu kadza itu maksudnya masih sering haram ketimbang makruh. Itu peralihan bahasa. Makanya gue kayak Al-Jaziyah itu termasuk kecelakaan analisis kitab adalah kitab sudah dikarang oleh orang yang bahkan nggak kenal bahasa Quran. Semua itu orang paham. Makanya Imam Nawawi punya saran begini, semua pengarang kitab di judul harus ada wa amma lughatan kadza wa amma syar'an kadza wa amma istilahan kadza. Karena itu satu-satunya cara untuk memposisikan masing-masing. Misalnya as-sholatu lughatan ya ad-du'a. Syara'an misalnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitasbih. Karena itu satu-satunya cara. Lah nek salat ning bahasa Quran ya ora mesti salat yang kayak kamu kenal. Dongakno wong nggih, salat misale innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Utawa ayat wallazi yusolli 'alaikum terus bayangno wong salat terus rukuk sujud. Kuwi tak salah. Ya kan? Terus khud min amwalim sedekatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihi. Muhammad mereka salati. Terus anggere orang berzakat mbok salati kok jenazah. Ya sarap. Udah batno. Jadi wasoli di situ mereka itu setelah zakat doa. Tapi kita ini terjebak makna yang kita kenal tiap hari, yaitu sholat yang seperti ini. Makanya sarannya Imam Nawawi, pengarang kitab itu harus bilang lughatan, syar'an, urfan, istilahan. Yang paling terkenal jadi lughatan sama istilahan. Ini penting. Nah sekarang kira-kira Rasulullah itu pakai istilah Quran apa enggak? Pasti pakai. Nah kalau pasti pakai, kemungkinan Nabi ngendikan kariha Rasulullah kada itu masih kemungkinan haram. Karena haram dibacakan Quran wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jelas ya? Wah semarang. Sini wong. Tapi wong bodoh ora diisin tenang ae. Model iki maneh diwali kodok. Lane wong alim untuk ganjaran ngalim, wong bodoh untuk ganjaran ridho mek kodok. Wa kulluhum fil jannah. Keluarga murid itu nanti kayak syukur ae. Kowe tak ngeluh bodoh barang sing iso dadani sapa wis pokoke syukur wae. Wong alim di swarga ilmihi nanti bodoh diridho. Insyaallah ketemu fil rasa takok dhuwur ndi keluarga wis luar biasa. Paham ya, jadi kayak gitu ngerti. Jadi itu mengenai cara pulau ada pasal ulama. Tak pulau ramai mana di Quran kecuali ada padanan itu di tafsir Suyuti atau tafsir Tobari. Minimal padanan, meskipun saya kadang tidak cocok atau beda, tapi ada padanan. Karena setiap ulama ya beda. Kayak Imam Suyuti itu kan ada tren, Imam Suyuti lebih senang analisis model gini. Kan tetap ulama itu punya pola. Kalau Tobari ini ya sama ulama fikih kan punya pola. Dan Abu Hanifah itu senengannya ngambil fikih masuk terus mulai kue sampai. Imam Syafi'i enggak fikih detail. Itu kan memang enggak sambung. Ya enggak sambungnya memang awalnya serah sambung. Misalnya gini, Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah kan dawuh ngaten. Tawaf itu biman zilati sholat illa annahu qad ahalla alaikum mantiq. Tawaf itu kayak sholat, cuma Allah membolehkan kamu omongan. Jika karena kayak sholat, Imam Syafi'i ya menyarankan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sholat itu suci, harus suci. Tapi Abu Hanifah enggak. Gimana jalan sholat itu sudah ibadah orang suci orang kok. Lah buktinya pelayan sholat orang pelayan. Wah Pak Melayu kayak gitu. Mau persis sholat tenang kan orang oleh pelayan. Jadi wes rasa sambung kan. Ya mau persis sholat gitu, wah Melayu kayak gitu. Itu pirang jangka untuk jangka itu orang sholat tenang asal itu malah muter tak oleh madhep Ka'bah lho tuan oleh madhep Ka'bah malah rasa syaratnya tawaf itu jailan al-beta an yasari Ka'bah harus selalu posisi kiri anda malah kira oleh madhep Ka'bah lah nak misalnya persis sholat madhep Ka'bah nah ini pikiran wanita ya wes ra paham banyak sisi tok ngono sih tok ngono.
Lah kowe masih madzhab Syafi'i wong romi kutok. Yo sing kuat. Enggak jangan aku roh wae dadi. Mulane kula tawa wis mantep sak. Terus kok sawet ta pokoke aku sak. Ono. Wis sak terus. Ya sudah seperti itu. Karena tadi ada tren, ada tanen masoduk. Masoduk itu begini. Maes duku ali kan. Yus kecelok ngono. Kecelok ngono ya sah. Ya kecelok ngono ya wis sah. Dan itu mungkin, secara teori mungkin. Misalnya begini, sama tak bedai. Ini kisah nyata. Misalnya begini, kamu saya tanya. Wedhus itu apa jenis kodok ya? Misalnya pondok ini kebakar. Pondok ini kebakar. Terus ono kodok, ya kodok cilik-cilik. Biasa jadi suweke. Terus mek banyu ngombe terus disemprot. Kira-kira itu padam to ora? Enggak jawab ya. Berkulino ora masuk padam to ora? Enggak kan mokal ya, cara teori adat. Tapi gue nyeneng mergo duwe ikhtiar melok madamno kebakarannya pondok. Terus cecak teko. Malah nyebuli benapi ku gede. Kira-kira nambah gede atau orang sebulan itu? Enggak jawab betul. Enggak. Tapi semangkal lho. Mangkal. Mulane Nabi Muhammad itu nglarang wong mateni kodok. Mergo piye berjasa melok ribet mateni genine Namrud pas ngobong Nabi sinten? Ibrahim. Cecek melok ngubuhi. Iku dadane cecek kanthi kesunatan di pateni. Tapi kira usah menggolek cecek. Apa itu ibadah liya. Mergo sing dene ku mangkel wong mek gak mangkel. Kelakuane cecek ku mangkel. Oh mangkel no, Nabi Ibrahim kekasih pangeran diobong ora di ikhtiar. Mata ini malah ngubuhi. Oh mangkel loh. Kayak gue misalnya ngaji terus omongan dulu itu mangkel loh. Senajan kok orang omongan kenapa ada belum? Misalnya macam rumahnya ya mesti. Tapi kan gak mangkel loh. Tapi nak ngomong cewek. Orang tahu. Mari nak ngomong gak paham. Kok nak ngomong gak paham. Lo rasa tersinggung biasa contoh. Singgungan cawe itu. Ya ini harus beriwan kok tersinggung rasa. Ya. Jadi kena apa kodok itu kok dia prestasi. Mereka pas Nabi Ibrahim diwobong. Ini ya orang nak jupuk baju rokok gunanya. Tapi orang sepakat itu bukti mahabbah. Ngubupi itu bukti sen. Terus kayak gue lah misalnya kayak pas mangan, ono tonggomu rasa seneng gue ngidu kok ora kowe bu. Yo ora kena raimu mangkel. Mangkel kan? Padahal ora kena. Nggih. Mangkel. Tapi misalnya muni brewokan sono cawe itu nganti temen-temen ndelok kok sonek. Wah, tertegun. Rajan kok ora gembir. Tapi wis seneng lho. Mana kalau gue ngaji ini gue guyu ketok sama gue udah seneng ora. Itu ora penting paham tenan. Ngono iku nyeneng bawa. Emang tamu yo kowe boten paham. Senajan to jujur mangkel ngono iku. Nah, Abu Hanifah itu penganut mazhab. Ya tahu kan, Abu Hanifah itu penganut mazhab. Karena aku tuh kok syaratnya orang suci kok hadas tuh. Jadi itu aku mau mupeng ya sama mupeng. Kecuali Melayu kok Ka'bah, aku rasa. Memang tapi orang dari banyak sholat itu suci. Nah tentu paling aman anut mazhab Syafi'i karena lebih ikhtiar. Kau nak anut Syafi'i mesti anut Abu Hanifah. Nah anut Abu Hanifah kamu mesti anut Imam Syafi'i. Makanya mazhab paling ikhtiar itu mazhab Syafi'i. Mesti kau aman. Dan kena dinut Imam Syafi'i. Balik kamu mesti ya orang Imam Syafi'i kena dinut. Jadi ini penting saya utarakan. Tapi teori Abu Hanifah masuk akal. Itu disebut mayasduku ali kan. Maksudnya benerin. Makanya yasduku ala difda ismul mahabbah. Kodo yasduku ala wazak ismul adawa. Jono wong roh kowe ngidoni padahal jarak 5 meter. Kecelok ngono iku bukti gede. Senajan to ya ana asare ora kena. Tapi gue bukti gede. Nah cecek melok ngububi iku ya ora pengaruh ya geni wis kadung. Gede, serana pengaruh. Tapi kan mangkel. Lan itu sono wong nyunatno matene wong. Ya masih ana hadise yo terus kowe jaman
Mulai cocok. Kalau ini sama cilik-cilik sing nglakoni itu tua. Jangan-jangan ngalahno utang. Yo ora hadis e, tapi aku yakin nek wong nglakoni ngalahno utang. Ora perkara Maju. Iya. Aneh-aneh kok. Mohon kula tresno. Iskola nalikane dawuh sapa Allah ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam. Karena beliau tidak punya bapak, maka isnadnya ke ibunya. Uzkur ilinga sira nikmati ing nikmat ingsun alika ing atase sira. Kowe mbok eling nikmatku ning wala walidadika ing atase ibu. Manane disyukriha lawan nyukuri walidadika. Maksudnya yo kadang aneh. Wah. Alika wala walidadika. Disyukriha kelawan nyukuri walidadika. Contoh aneh. Pasti aneh gitu loh kan. Mesti ini nak cara pikiran umum kan. Isa ke syukur nikmatku sing tak kekno kowe lan tak kekno ibumu. Allah kan atape ning alaikat sing tak kekno ning kowe lan tak kekno ibumu. Jadi ora kok bakal carane syukur ning ibu, tapi Allah ngelingno Isa kowe iku syukur mergo aku ngekek nikmat kowe yo ngekek nikmat ibumu. Tapi maksud itu nafsu kok bisyukriha kelawan nyukuri ning walidat. Ya anak tafsire yo ora ngarasa salah yo pancen yo wajib ngapi ibu. Tapi maknane kan ora tentang itu. Maknane apa? Eling-eling nikmat sing tak kekno kowe lan tak kekno ibumu. Tapi ujug-ujug kok ono syukur ya. Kalau kita pemotong ini, uskur ya. Ya berdoa maknane kok berdoa. Uskur ya maknane berdoa. Yo. Lah iya, tapi ora apa-apa, ya tetap bener wae. Kadung ulama tetap bener. Kabeh nek dadi ulama, kadung bener. Malah cara Basim Asy'ari taklid gak dalam amal usah. Keliru ra lah, engko golek imame kok ana wis ra sida keliru. Padahal kadung dilakoni. Jadi misalnya ngene, wong desa-desa sering salat rokoke kan sukun, rokok-rokok murah sukun sing dhisik lho sing ana cengkae lho Gus. Nggih. Biasane kan kena saronge, singkat cerita bar salat ngerti nah sarongnya pas kuku itu bolong tak cengkeh. Itu cara mazhab Syafi'i kan jelas gak sah karena bisa dilihat di majlis takhotub kira-kira pas dilihat itu masih bisa. Kan sholat ape yaga karena dia sangat Syafi'i ape yaga. Terus dikandani itu cara mazhab Hambali tak boleh. Kebuka sakmono itu ora. Lah itu cara mazhab Asy'ari itu boleh langsung ya sudah dalam konten ini ikut Hambali. Terus sholatnya itu ora wajib baleni jenenge taklid badal amal. Jadi mengenai pulau itu jarang ada. Mungkin kita pulau berdoa ada. Jadi agar kita tahu kok rasa cara imam ini ya kalau langsung gusti dari neko. Akhirnya nggak jelas ini itu. Jadi masyhur bu. Basim Asy'ari juga ada sendiri. Beliau mengikuti fatwa-fatwa guru-gurunya yang ada di antaranya yang ada di Yaman. Termasuk yang ngarang Tarsa itu Alawi bin Ahmad As-Segaf itu juga keyakinannya nggak boleh taklid baca amal. Ya apalagi nikah-nikah di Indonesia itu kan potensi dasar. Menurutnya mazhab Syafi'i, wali ini kudu adil, sahih kudu adil. Tapi mengkafir orang itu, orang sing kafir nih adil, orang adil masif kok. Ya tapi, boleh kau sing pokoknya sah. Kalau bapak ayo wali ini sah adil, ya adil. Piro-piro belum kawin, gak demenan aku. Ayo cara mazhab niku oleh taklid dalam. Jadi misalnya tawaf saja, jenengan tawaf berkeyakinan mazhab Syafi'i nak lamsul mar'ah wa rajul itu batal. Setelah tawaf dan pasti terjadi sentuhan lelaki dan perempuan terus diberitahu cara Imam Malik sing batal itu misalnya jima, nak sekedar bersentuhan tidak batal. Iku ya oleh. Syukur-syukur taklidnya qoblal amal itu tentu kalau lebih gampang kan kalau taklid qoblal amal karena bisa diniatkan apa bisa diniat. Tapi kata Mbak Hasim itu yang dikutip Mbah Mun di kitab Al-Ulama Al-Mujad itu termasuk saya pernah baca di Sayyid Muhammad juga bisa baca di Tarsa ya karena memang nggak bisa enggak kita memang butuh kaum-kaum yang taklid badal amal karena ilmu kita selalu terlambat bahwa ini ngaji apa kan ya cukup itu seringnya ilmu terlambat ya jawab lambat. Misalnya ilmunya terlambat terus taklidnya kudu qoblal amal. Masa lalu itu harus kadung keliru. Ya misalnya Gus ya.
Wong-wong misalnya kayak Munib Toha kan sering pidato ning ngarepe wedok-wedok ya kan. Pertama yo muni astagfirullah. Monggo ana wedok kok kumpilan. Pertama astagfirullah. Terus ngaji aku tak didono. Oleh wong lanang delok wong wedok karena 7 hal. Di antarane lihat jadi taklim bergumulan. Wah, berarti aku kira salah. Tapi ada ilmu itu sitok, terus hatine atos. Mergo wingi-wingi istighfar saiki bareng ra ilmune ora istighfar malah kapal di sengawi sing elek. Ilmu ning ngono. Jadi ini iku koyo ngerasa gak seret, gak nyaman. Bareng dikandani kok terus nyaman loh. Iku takdir lho, kan takdir wis kitab khusyuk, tetep ono istisna. Lah ya kok ngono iku, dadi taklite badal amal lama. Ya iku oleh, napa? Oleh. Besok riha kelawan nyukuri walidati. Misalnya ana naskah sing kuskur ha tegese nyukur ana sira ha ing walidati. It ayatu krana ngwatno ingsun ka ing sira, kowe itu ka tegese ngwatno ingsun ka ing sira biro kudus lan roh kudus. Roh Kudus itu Jibril bisa Jibril sekarang Roh Kudus itu kudu mana di Jibril. Nah cara maknanya wong Kristen Roh Kudus itu memang Tuhan. Ya Roh Kudus itu ada cara makna Kristiani nopo. Tuhan. Roh Kudus itu sebagai Jibril. Tukal limunna safil mahdi waka. Tukal limu ngomongi siro anak saya manusia. Kowe iso ngomong halun nalka, hal ngomongi siro minalka fi ayat kita. Tukalimu tilafat tukalimu halun jadi hal minal kafi sanging kafi ayat tuka yang dalam lafat ayat tuka. Tingkah ananisi roh tukalimu nasa fil mahdi yang dalam masa cilik. Tiflan tegesi masa cilik. Nah, langsung itu yang aneh-aneh. Wakahlan dan umur tua. Badan isulihi sausnya turunnya Nabi Isa qabla saati turunnya kiamat. Jadi tafsir itu kadung duwe paham. Nah contoh rapati pas. Ibu ya kadung keliru jadi terus no. Banyak apa yang keliru kudu diterus nona neng ilmu tafsir. Tapi keliru ulama apa keliru mulu ya, kecuali salah paham. Maksudnya ini lebih tapi, nah dunia kan maknanya uang sing jadi gendong, paham ya? Nak uang sing jadi gendong kan cilik banget. Sehingga wakahlan itu bisa umur selawe. Mereka wakahlan maknanya tua dibanding sing digendong. Orang cilik dibanding sing digendong. Iku mau ulama nafsiri ngono. Imam Suyuti gak maknane mahden iku cilik. Cilik iku ya iso payon iso. Sehingga kahlan kudu maknane tua. Lah nek maknane tua iku resikone Nabi Isa faktane mati iku sedurunge tua. Beliau kan kapundhut sedurunge sepuh. Makanya Imam Suyuti akhirnya wis konsisten. Nak ngono Nabi Isa kahlan iku nunggu sampean edisi kedua. Paham ya? Mergo nek edisi iki urung sampai kahlan. Iku cara pikirane Imam Sinten. Sehingga melane beliau mentakwil yufidu nuzulahu qabla sa yufidu maidaya wiki dawuh nuzulahu yufidu lho nggih mboten badal yufidu maidaya apa iki dawuh kahlan nuzulahu ing turune Isa qabla saati sedurunge kiamat li anahu li anak Isa iku rufiatin angkat sapa Nabi Isa qabla kuhula sedurunge sepuh kama sabaq fi alim kula baleni dadi pikiran Imam Suyuti apa Mahdi ku cilik. Nah ngono kahlan tua yo nglangkai umur 40 mbok 50. Padahal Nabi Isa kabudut umur 35. Paham ya? Nggih. Tapi nek cara pikiran ulama yo boten Mahdi yo fil Mahdi bener-bener jadi gendong. Lah nek ngono misale iki ku kanggo bocah sing jadi gendong lan bocah sing tuwa. Kira-kira nek bandingane bocah digendong 40 tahun darane tuwa to. Tuwa, mergo bandingane bocah digendong. Paham? Nggih. Paham tenan to, cukup. Paham ya? Nggih. Ya alhamdulillah bodoh ini ora itu kok. Ndak kula waca mau rasa jangan kula waca sak terang non apa bangune. Wa ta'lan sadiqun bi kalami qabla rafi'a ba'da. Fala yasihu qaulul huna li anna rufi'a qabla al-hula. Jadi cari maksud soal sobi ya rada saenake dhewe. Dene nyarai suwi tinang bantah. Fala yasihu qaulul huna li anna rufi'a qabla al-hula. Jadi apa yang dikatakan Suyuti dalam hal ini tidak benar, yaitu kata-kata li annahu rufi'a qabla uhula. Walakin tadi takut jamalana annahu bisa rasul arba'in babu ini. Wa makasa samanina badal bisa. Wa rufi'a wa mi'atin isinya sana. Fa idza nazala asyar fa yakunu muddatu umri mi'atan wa sittina sana. Fa yakunu qawlu fil mahdi wa kalan saghiran aw kabiran. Fa ala hadza laysa fil ayat dalilun ala nuzuli wa inna ma nuzulu maqsudun min ghairi hadzal mahal. Jadi apa ya? Jadi cara pikirannya Imam Sawi dan ulama ya kata sekolah wau
Kalau balen maleng gitu, terus ono bocah cek neng kandung, cek neng apa? Gendongan. Saku muni cah cilik iki, ya muni cah cilik. Sono bocah melayu umur 15 tahun. Nah iku wis tuwa, ora gede. Nah gede karuan, maksudnya bahasa. Aku roh bocah neng gendongan, sama nih. Nek iki cah cilik. Sono cah umur 5 tahun melayu, nah iku wis tuwa. Tapi tua dibanding jadi sini gedungan. Artinya kalaupun Nabi Isa umurnya mau 20 tahun, cek selawe tahun, itu sudah darani wakah lah. Mereka bandingannya bocah sing cek gedungan. Maksudnya ini cerita mukobalah bahasa, paham ya? Itu misalnya aku ngomong muni, wes beruan, wah muni ku coro kiai cek no. Banyak ukuran kiai seumur muni tua kan cek. No, maka ning dunia kiai umur sepuh badas sitin. Paham? Podo-podo istilahnya tua, tapi kan nisbatnya kan beda. Gak tak tahu wong darani kan ya kiai no. Mereka ning dunia kiai itu 60. Paham? Tapi misalnya Ronaldo ngatur roh tua itu. Paham ya? Jadi misalnya yo, orang cah cilik ning gendong rodo ayu kan gak bahaya iki cek cilik. Tapi misalnya umur tua itu tua, padahal umurnya kurang tua dengan makna siti umur 60. Tapi ini bahaya nih rondo wis cukup ngono. Lah wong wis muni apa? Betul ya. Nggih. Sampeyan ta ora? Nggih. Lah iya, iku maknane fil mahdi. Galan. Dadi nak fil mahdi mbok maknane gendongan. Iku galan waktu tuwek banget. Mulane ra perlu ditakwil, iki cara Imam Syafi'i ra usah ditakwil. Nah dari Imam Syafi'i ditakwil, mergo pikirane beliau galan iku majawazah sitin. Sementara Nabi Isa apa kabudut apa rufiah 35. Mulanya beliau butuh takwil apa? Ya lah. Saudara paham kok umi lah. Mending paham untuk dua mazhab sekaligus. Gak kondang. Wahid alam tuh. Ya kados niku. Niki ngaji niki penting. Sawangane kula guyon tapi kula penting. Kula niku ambek ilmu balaghah ora seneng. Jujur ya ora seneng. Tapi kula saged. Ini satu tenanan, orang iso-isonan. Cara tes iki kira-kira tok 100. Teng Gus Gofur kula dimulang balaghah, al-balaghah al-wati. Nganti sakniki kula gadah balaghah MGS sampai balaghah takbirane Yasin bin Isa al-Badani sampai balaghah modern sing dikarang wong sakniki. Mergo itu saya tuh butuh ada lafaz yang mau tidak mau kamu harus pakai balaghah. Pakai kamus kafir. Ada ayat yang kalau kamu pakai kamus kafir. Coba misalnya kayak nganggo maknane ayat nganggo kamus nek kafir. Yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Ayo. Yukhadi'una bodoni sapa munafik apa ing Allah. Wa ta'ala ya khadi'u balas bodoh. Kok manane khadi ya macam bodoni kafir. Bogone kamus khadi menipu terus bogo maknane bahwa kafir tenan. Mau tidak mau harus dianalisis dengan balaghah bahwa itu musyakalah. Apa? Musyakalah lafaz yang kembar. Ya misalnya kalau kiai sama roh santri ini menggodoni wong itu kan mantap. Karena godoni wong ya males tuh. Wah kok manane males itu bodoh ini itu ya orang. Nah ini jadi apa? Musyakalah. Musyakalah itu lafate yukhadi'una diimbangi khati. Tapi maknane beda. Karena kok ngono repot misale wa makaru lan akal-akalan sempurna. Wa makaran berarti akal-akalan. Kafir betul Pak. Nah makanya mau tidak mau ada lafaz yang tidak bisa dimaknani dengan kamus, memaknani kamus kafir. Dan yang bisa analisis itu ilmu. Kalau lafaz itu dimaknani sesuai mukobalahnya, nah disebut musyakalah. Ya angel jadi wong alim wong. Mulane do seneng ngaji mergo tanpa mateng mikir. Wong tamu ke ngaji niat apik, macam mau kangelan. Gimana aku ora tau ngelem to, tak apresiasi ben. Jadi kowe iku pemalas terus nyewa kiai kon mulang. Jadi ganjarane akeh ku wong kula sing ngangelno. Sing sinau sing kangelan terus nampa mateng iku pidato untuk waduh. Malah parah meneh wis. Dan bentuk sepuro pangeran. Ya jadi memang mau tidak mau, makanya menurut saya balaghah aku ilmu sing aku rasa, tapi harus kita pelajari karena nggak ada sesuatu yang bisa menjawab seperti itu kecuali ilmu apa? Balaghah. Dan itu di Quran banyak seperti itu.
Ayo khadi'una wa khadi'uhum wa makaru wallahu khairul makirin. Terus mana nih? Wallahu khairul makirin. Api-api itu tukang ngakali. Ngawur. Oh, tak lebonan rokok. Malaikat-malaikat tak surati yakin. Ora iso. Mergo maknane ning kamus moko delok kamus makaro. Tipu daya. Ya sekarang ragil ini musakala, paham? Sebab jenak nopo pokoknya ngono iku. Jadi mana nih? Wa makaru lan gawe rekodaya sapa wong kafir, wa makaru lan bales rekodayane sapa Allah. Wa khairul makirin, Allah ku zat sing paling bales wong sing rekod. Yo bulet kok yo bulet sithik ra apa. Sebenarnya ora kafir wong. Ora kafir. Lah nek wong alim nak manane Quran mubang perkarane ben rapati kafir, paham. Angel, dadi wong alim wae. Mana wong do ngaji kok artine wong nakal. Boleh kamu sih kadang angel, ora ketemu. Kadang ngecek keliru, tas ngaji kok repot ora. Kumpul sepuro pengiran, masyaallah, sudah pengen jadi apa-apa. Tapi gue lagi seneng ya, maksudnya serang gue rame-rame nantinya. Zaman akhir, no. Jadi manusia itu apa? Kadang malaikat malah orang yang hasud. Tapi malaikat itu iya, malaikat itu orang sing Jibril Mikail, maksudnya malaikat umum kan. Malaikat itu kan ada dua, makanya saya setuju model tafsir Qurtubi. Definisi malaikat dak hasud itu malaikat papan atas kayak Jibril Mikail. Nah malaikat biasa itu kadang rapati serg manusia. Yaitu malaikat yang digone ayat ini jailun fil ardi khalifah. Iku qalu ataj'al fiha ma yufsidu fiha. Iku gak Jibril Mikail itu dengki nabe gitu. Jadi wong itu. Lha itu tak kira itu bener. Jadi ketika manusia diangkat jadi khalifah itu sing protes loh. Malaikat itu bukan malaikat yang kayak Jibril Mikail. Ini malaikat awam kok kowe ini. Ya masuk NU kan ono NU awam, ono NU elit, ono NU alim kan macam-macam. Gak iso misalnya kan kedap seno. Wong NU kok jogo gereja, NU sing ndi kan. Ya mesti kan ngono kan mesti yo. Malaikat kok protes padahal dari malaikat itu menurut pangeran, malaikat sing ndi. Nah malaikat sing ning ayat iku ya jelas protes kan? Nggih. Jelas wae kalau orang buka lil malaikat ini jahil jelas kalau jelas ada alufia manusia sistem. Itu cara bahasa Indonesia kan mensomasi kan. Mohon Tuhan, di-cancel dulu keputusan itu. Bukankah manusia itu ya ikut 5? Boyo kita yang sering baca tasbih. Kemana kan coba lah Tuhan, pertimbangkan ulang. Lu pengeran jadi kan mempertimbangkan. Lu tersinggung pengeran, aku pengeran jadi bukan. Tuh kok pengeran, kalau ini alam malah tak alam itu robo. Makanya bacaan tasbih kita dengan jenis malaikat ini keren kita. Yang malaikat ini loh mas. Karena malaikat ini itu berkeputusannya Allah tahu janggal. Kalau atas alu hamzah istifhamnya hamzah janggal. Kok sakit Gusti? Wong kelakuane ngono mbok angkat dadi. Berarti ini coba evaluasi, pikirkan ulang. Gak terima dia kalau manusia diangkat dari wanita itu gak terima. Lah padha malaikat sing iki ngaji yo no, masyhur kan. Innalillahi malaikatan sayyafina fil ardi. Itu hadis sahih. Allah itu punya sekian malaikat yang jalan-jalan di bumi. Ketika ada majelis zikir, kalau kata ulama-ulama fikih, majlisul halal wal haram, majelis zikir itu majelis yang membicarakan halal haram. Cara orang tadi kok majelis zikir ya wiridan dibosan. Wah itu ulama taruh tiap cara hadis itu beda-beda. Karena saya ngarai sapa. Wah aku seru susah. Aku ada ulama wapal. Kayak oke maknanya apa? Majelis zikir ya. Majelis halal haram mau wiridan. Sempurna tuh hari ngasih tafsir apa? Apa majelis halal haram, majelis tafsir ini? Iya apa? Halal haram. Halal haram, ngaco, polling. Halal haram. Sama ini. Singkat cerita itu malaikat dia protes. Barangnya kasut, barangnya kasut, tapi dia protes. Oke Gusti, kan kata Allah kan tulisannya hadis isyadu anni qad ghafartu lahum. Wis sakseni malaikat kabeh langit bumi tak sepuro kabeh. Lho malaikat sing tugas detail intone. Tapi wonten sing mriku ngene Gusti. Perkarane iku golek kancane, dadi dekne ora liyan ngaji. Ono kancane sing ning kono. Dadi dekne lu boten-boten padha ngene.
Orang niat ngaji. Cara saiki mboten niat ngaji ku hiburan. Kok nek mau mati umpat dadi perang kebo ngaji. Yo ora malaikat sing ngono. Warane hatu kena ora kena pokoke ngono. Tapi apa kata Allah? Hum kaumun la yasqabihim jalisuhum. Ora apa hadis. Piye-piye mereka itu kaum sing ngawuri lungguh wis kliru lah ora bakal cilaka. Wis nyate kliru lah gak apa-apa. Tapi malaikat kepengine profesional, sing ngaji oke jenengan sepuro. Tapi sing numpang-numpangin enggak. Malaikat sing iki rasa Fatihah mergo. Sing muni piye? Qalu atajalu ya mayyub sidu. Makanya kata Imam Qurtubi hum awamul malaikah la Jibril wa Mikail. Karena dia juga gak terima. Mosok Jibril kok akhlake ngono. Jadi yang protes-protes itu udah malaikat papan atas. Awam-awam termasuk sing nakoki Sidina Umar barang mbak malaikat papan atas. Langsung papan atas ngerti. Mampu wali nu sebagai wali aja takoki merkoro. Asal kowe itu berarti nangani malaikat segini. Wah, berat ya. Berat. Jadi itu pentingnya ngaji Quran. Memang ngaji itu harus detail. Jadi oke, kita nyifati malaikat ya sunnah wa ama amarohum wa yaf'alun. Ya itu oke itu. Tapi ada malaikat yang dalam banyak tafsir nyun sewu ya disebut protes tadi. Bahkan sebagian tafsir sampai menerangkan malaikat yang protes ini kemudian dihisab sama Allah. Kenapa kira setuju malaikat manusia tak jadi khalifah? Karena mereka punya syahwat. Serangane zina ngene-ngene. Ya mereka tak kei syahwat dari pengiran. Lalu belum. Misalnya kita jajal masyhur. Ada dua malaikat dijajal pengiran di syahwat, medun langsung merkosa Allah. Orang SMS-an, orang pokoknya nama usaha kan di SMS-an, api anse, wah pokoknya gendok sih, itu gak langsungan. Barang langsungan, ketika api terbang di langit, terus Raisa terbang melakukan fahisha. Meskipun cerita itu Israiliyat, tapi di semua tafsir kita ada cerita itu. Makanya, tapi itu saya ulang lagi ya, yang seperti ini itu awamul malaikah, meskipun hanya satu kasus. Tapi apapun itu ilmu harus kita dengar. Ya, apapun itu ilmu harus kita dengar. Ya tentu kita ada wajib iman karena ini sudah ranah Israiliyat. Tapi juga gak wajib mendustakan karena cerita Israiliyat statusnya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya jangan kamu iakan, ya jangan kamu gorohkan. Bisa saja benar. Tapi saya pastikan malaikat itu banyak. Ya tentu yang kelas kayak Jibril itu yang pokoknya yang malaikat. Nah dalam bahasa Pak Quraisy itu malaikat saksian. Malaikat kok ono jenenge keren. Lah sing ora jenenge iku masih biasa. Mergo gak mungkin cara lugat mang tak angen-angen yo bener. Misalnya gini ya. Misalnya ini contoh gampang. Misalnya saya resepsi atau saya punya acara. Wah aku acara ditekani wong akeh. Wong akeh mana nih gue ra jelas. Tapi misalnya ada bangun rawuh, saya bahasakan kan, aku di acara resepsi dari bangun dirawi Habib ini tak sebut namanya, lan wong akeh. Padahal kan yang saya bangun dia manusia. Tapi nggak mungkin orang keren-keren gini kemudian diikutkan wong akeh. Sama malaikat juga gitu. Nggak pernah Jibril disebut Allah malaikat, jadi disebut namanya Jibril. Karena masa orang sekeren Jibril disebut malaikat tokoh. Masa orang sekeren bangun dan aku ditamoni menusuk kan nggak mungkin. Kamu sebut ditamoni, nah, kira-kira gitu. Ya masuk akal. Dan itu bagian dari ilmu tafsir. Saya ulangi, itu bagian dari ilmu tafsir. Makanya ketika malaikat Jibril nggak disebut namanya itu sifatnya detail supaya jelas yang dimaksud itu Jibril. Misalnya innahu laqaulu rasulin karim di quwwatin indal arsy makin mutawwal sama amin. Jelas. Jadi misalnya terpaksa disebut wong mau ditamoni wong soleh. Wongnya alim, alama, santri, nake, manfaatnya akeh. Terus orang pasti mengarah ke bangun. Tapi nak tamu yang mudik-mudik ini kan, Gus, resepsi kan tuh wong akeh, Gus ngomong bingung-bingung. Ini pasti apa? Nah, artinya selalu ada beda ketika disebut malaikat secara umum dan saksi. Makanya menurut saya, kita butuh ngaji. Sak saya saja. Ya baca tulisannya Pak Quraisy, ya baca tulisannya Mufasir Indonesia karena kita butuh konfirmasi sekian orang supaya ilmu itu konsensus. Apa ilmu itu konsensus? Maro alul muslimun hasanan, hasanun. Saya sampai sekarang baca kitab-kitabnya Gus Naji, baca buku-bukunya Gus Yofur. Bukan apa itu justru tawadhu. Coba membalik, membidato. Sejiwa penteluk ilmu nerang tahu ya gumah.
sedino aku rong minggu mutolak aku sedino ping 3 tanpa mutolak boleh banyak di jatuhnya ibu wae wae banyak gampang ya gampang ya paham ya jadi yang di ayat apa wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu qalu itu rujuke ning malaikat awal malaikat bukan malaikat ya karena enggak kebayang kalau Jibril Mikail kemudian melakukan hal itu paham ya dan itu jelas sorok jadi malaikat itu harus protes tapi ini Gusti roda ora niat ngaji Gusti kok jenengan rahmati bisa terus Allah dawuh rum kaumun la yasqabihim jadi suhu mereka kaum sing wong melok lungguh tok ora bakal cilaka. Wis acek gosowi cek ora cek maknani cek ora cek paham cek pokoke teko lungguh wis ora cilaka. Nyatane ora tangkep KPK. Wis pokoke melok lungguh ngaji paham kok ora pokoke. Sementing gaya paham yang penyenengno guru pun pokoke mantas sabab di komen bahwa ulama kok paham ya kowe kok nyerupani wong saleh gak ora saleh nyerupani wong alim gak ora ngalim kadang iki ora ngandel wae iki gampang aku seri itu wae kumpul yusra dari itu kumpul ya dadi fil mahdi ing dalem gendongan wakalan lan tuwane wong dibandingno gendongan 20-30 ya ngono cara pikirane Imam Sinten Sofi dadi gak perlu ditafsirno nak tuane Nabi Isa ning seri kedua sakwise turun saka langit itu cara pikirane Sofi. Nah cara pikirane Imam Suyuti boten wakalan iku yufitu nuzulahu qabla sa'ali ana rufi'a qabla al-ula perkara beliau diangkat itu sedurunge tuwe. Lah beliau tuwe kapan ning seri kedua. Ku cara sinten pikirane sinten Imam Suyuti. Milih kira ulama ada dadi juri. Sombong nemen. Ramileh kabeh sombong ulama ora kok pilih. Lah terus piye kok? Ya piye biasa ora ono wong ngenteni reaksimu kok ora. Ora ono wong ngenteni reaksimu kok ora. Kowe ra siji. Tugale ngene lho, Pak Jokowi ora ngenteni dukungan mung ora penting. Pak Prabowo ya ora penting. Terus kowe maklumatkan diri aku dukung iki. Ora ono wong ngenteni keputusan. Jadi kali itu tokoh di iman ngomong ngenteni. Soalnya diketno sopur. Ora ono sing ngenteni kok ngomong-ngomong no. Tim sosial. Ini juga aneh-aneh. Nah ada yang menunggu, pantas keren kok. Keren. Aneh-aneh. Kus kok bilang kau tahu apa sing ngenteni pilihan. Ya salah berkaji mulai ditutup satu lemari kok pedar kweling mes. Aneh-aneh. Biasa lah orang sosok pokoknya falatu zaku anfusakum wa alamu bimaita terus sosok suci sok bener denis biasa penting yakin ono fadlile Allah rahmati Allah jembar gak akan terbang lan ono ulama wis ngamen mikir agama dinya ke ulama sing gak ada mikir agama tapi zaman akhir dunia wis rusak pengenane sapa apa sing ngene ide sapa Allah iki ono tenang wae nyatane ditinggal wali songo agama wali saiki yo masalah ya bisa zaman wali songo itu ke pembenan saiki malah kecil banget maju gitu padahal ditinggal wali songo cukup toha harus cukup mergo apa hidayah itu wae pangeran dadi agama iki ditugoni pangeran ora usah kuwate tak usah ge metode dulu cara bertahan di zaman akhir gak ditawakal aneh-aneh. Sok prihatin lagi tahu kita jeblok itu cara. Pokoknya wawan pada wali dia iman harus menggerono iman ora bakal disio-sio pengen. Jelas nyatane yo nyata. Ayo wali sama betul pinter. Ya ora bandingan. Saya ini paling untuk duit mudin untuk duit. Aku mau yang melaku. Mulangi kira-kira untuk duit. Aku mau yang melaku. Ayo kita dari jawab, itu yang melaku. Ustaz yang guru madrasah yang berdua, agama yang padahal ciri utama ulama warasatul anbiya. Nah warasatul anbiya ya komit tabiul mursalin. Kita belum malah talukum ajron. Nah ini gaya talukum ajron ya. Lalu agama sing ngurusi Allah piyam. Jadi kon agama tuh, temen kawan bersama kiamat. Lagi nak awal jangan ngersakno bumi, kita tetap orang wong soleh. Pun ngandel Amerika kurang jahat deh Islam. Wong Islam mereka ya berkembang. Cina kayak apa menindas Islam, dia berkembang di sini.
Meskipun ada kasus kayak Uyghur, tapi tetap berkembang. Australia, mana Islam yang nggak berkembang itu Pak? Contoh panditnya enggak ada. Australia, Singapura kayak apapun sama Islam. Sekarang malah presidennya saja Muslimah, Halimah. Ayah, aku sih ngurusi pengiran, ngurusi mobil ra cukup. Ngurusi balik malah tekor. Amin bayar itu siapa orang dakwah bayar tekor. Mungkin balik semua orang. Waktu itu rasa tersikul biasa. Santai. Lu agama itu pengeran pernah ngadep pulau, us diurusi orang keliru lah. Coba mana blog TV. Ada ustadz melakukan apa pelecehan seksual di masjid. Berita yang menyudutkan ustadz berapa di TV? Nyatanya agama tetap jalan. Kayak apa gosip tentang kiai-kiai ini media sosial? Agama tetap jalan. Mereka agama itu isi pengeran. Oh betul nanti, dua makna agama itu betul. Lihat. Wah, kalau masalah ini tahu saya terus. Buat nanti ni. Belas bukan terlintas. Kok ngenyak pangeran terus. Betulnya aku terus pangeran tenang. Wah, agar aku mau mati, macam apa ditutup? Ya. Kalau tak tiru pokoknya Madzhab Abdul Muthalib. Kalau paling tak kenal. Jadi kadang mau tahu itu kadang kesannya dapet. Tapi dapet yang tahu itu apa dengan prihatinnya yang soleh ya Abdul Muthalib itu baik aja Nabi bahkan tuh wong yang ganteng. Jadi Abdul Muthalib itu ganteng. Dan jadi hasil wong soleh itu. Di bawah dia orang saham sesuatu. Pokoknya kalau singkat cerita Abdul Muthalib Abraham itu apa nyerang putih? Mekah. Itu pas ke perbatasan itu, Abraham wong terpelajar. Wong dene asline iku orang duwene Ka'bah tertarik duit tok. Dadi Ka'bah itu duit itu luar biasa. Mergo Ka'bah dikunjungi berbagai suku, mesti ngasih lo duit. Mulai dhisik pikirane wong yo duit. Roh Ka'bah itu pikirane aset. Mana ge biro ngono niku yo wis aset. Singkat cerita tapi kayak Ka'bah tandingan kan. Ka'bah tandingan terus ana wong Quraisy gak trimo di sini, gak trimo kan terus ana Ka'bah. Barang Ka'bah itu takokin, "Man sayyidu hadzal wadi?" Sing ketua lembah iki sapa? Ya wong sepakat ya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Lah iku Abraham yang perkemahan itu ada kursi panjang khusus dia. Ya raja dulu mulai dulu di mana-mana meskipun perang yang bawa perbekalan istananya ada khemah yang wah. Ya terus film-film lah. Makanya meskipun film itu sebagian itu bohong, tapi kita butuh spirit ya, butuh surah apa? Surah gambaran. Wong bae filmku ya orang-orang nafsu koyo munik kan itu. Makanya saya ngukur kan Wahabi di Indonesia populer ngukur saya dulu sinetron. Sinetron itu kalau merankan ustadz pasti pikirannya rata-rata ala Wahabi. Itu berarti betapa Indonesia itu Wahabi sudah kayak biasa. Buktinya pemeran ustadz sudah biasa apa? Yang merankan yang dengan gambaran. Ya sebagian itu gambaran, oh ya macam-macam ya. Tapi itu kan bisa dipakai. Singkat cerita terus kursi panjang itu. Nah banyak ulama yang mengatakan pas itu Nur Muhammad itu masih diantaranya tentu sisa-sisanya masih di Sayyid siapa? Abdul Muthalib. Oh itu Abraham Abdul Muthalib gak manis, grogi. Saking grogi ini mendingan ya Sayyidah Hadzal Wadi. Saya kalau minta kamu duduk dekat saya sini di kursi panjang, tentu umat saya tidak terima, pengawal saya tidak terima, karena ada orang kok sejajar dengan saya, karena saya ini raja besar. Tapi kalau kamu duduk di bawah saya di atas, saya itu tidak berani. Haibah kamu, wibawa kamu jadikan saya tidak berani duduk di atas kamu di bawah. Tapi saya juga tidak berani mendudukkan kamu di atas. Singkat cerita terus Abraham itu saking wibawa nih Mansur itu medun jajar Abdul Muthalib ya sudah saya yang turun saja itu tunggu ini. Gue pengawal juga iya. Raja sama yang mau diserang hormat. Wah, barang hormat mono terus sedurungnya itu kan semua harta disita, termasuk 100 unta milik Abdul Muthalib. Terus mendingan ya Abraham maklumatkan ke kampung kamu semua masyarakat suruh mengkosongkan Ka'bah karena saya kepentingan saya yang merubuhkan Ka'bah. Saya tidak ingin perang, tidak ingin membunuh umat kamu. Saya tidak ingin perang aja, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Terus dari Abdul Muthalib lucu, nggak lucu tenan, lucu tenan. Gak usah bakas Ka'bah. Mungkin otak dulu balik. Abraham itu kagetnya bukan main. Kaget sekaget. Gak usah bakas Ka'bah. Otak itu kira sih. Balik nobel. Kaget.
Wah, ya ngomong deh. Saya kecewa. Betul aku hormat gue. Kuwabe masyarakat itu ngomong begini ke saya. Jadi ketika masuk kawasan Mekah itu ada ngomong Abraha, harta kami kamu minta gak apa-apa. Yang penting Ka'bah jangan hancurkan. Semua orang menjadikan Ka'bah itu dinuhum agama mereka. Sampai mereka minta hartanya diambil gak apa-apa asal gak. Ka'bah dibiarkan kok kamu malah. Balik. Tapi apa jenenge wali ya, jenenge wali wong para pangeran babae Nabi. Makanya ada waqiyat apa waqifala wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyid Abdul, Sayyid Abdul Muthalib, Sayyid Hasyim dan orang-orang keren ini kan apa lantaran wasitatul yang diliwati nur siapa Muhammad. Jadi Abdul Muthalib lagi mulai kita tawakan. Mergo entuk kuat. Jadi sing wajib golek iwak. Nambah colong aku sing nyorong niku. Tapi nak soal Ka'bah, inna li hadzal baiti rabban. Nak soal Ka'bah ora sing duwe. Engko sing duwe sing jogo ora aku. Dadi saking iman dunya paling dalam keadaan Ka'bah terkepung ngono yakin ana sing duwe, mesti kok sing jogo ya sing duwe. Wah, mulai grogi nak duwe gak main-main. Harga Abraham mulai kroso ya, apa? Apa jenis file itu? File apa? Gajah. Biasa bahasa Arab kan, jadi kadang gajah yang bergadem no Ka'bah murah. Terus mulai kroso Abraham. Inna lihadal baiti robban hamal. Ka'bah itu wae pengiran untuk sing duwe. Jadi orang wae ku, sing jogo ya sing duwe. Apa ngomong jogo? Jadi gak dipikir Ka'bah. Ngompol, penting apa? Tenang. Tapi Abdul Muthalib jenenge wong para pangeran. Setelah pertemuan itu entane dibalekno masyhur dekne mara Ka'bah. Pak Khoda bi halaqatil bab dekne nyekel halaqatil bab itu. Gendrele Ka'bah kan mesti bentuke bulat cara kuno ora. Gendrele pintu ora bunder. Makane diarani apa halaqatil bab. Ya masyhur. Dekne membaca beberapa sekian syair tentang karomatul Ka'bah. Masyhur. Umatnya dijak, ayo kaumku kita ke atas gunung untuk melihat apa yang akan dilakukan Allah terhadap pasukan. Mengenai ayatnya itu alam ta'ala. Apakah kamu tidak melihat? Saat itu orang melihat semua. Jadi dia orang kok apa Ka'bah itu hancur orang kan? Alam ta'ala. Jadi ayo kaumku ke atas gunung melihat nanti apa yang dilakukan Allah. Jadi ketika Ababil itu turun ya udah belok. Bener aku tuh rasa dipikir. Jadi, saya kira itu lah. Coba zaman ulama-ulama top dhisik belajar Quran itu Semarang dhisik iki zaman Mbah Munawir. Semarang saiki. Tapi apa guru-guru saiki kualitasnya kok Mbah Munawir kan jauh. Tapi wong agama Quran itu diurusi pangeran yo aku. Masa gurune do sepatuna jinjit cara Pak Nasir. Ya tetap pengesan jinjit. Wah, kawan pangeran oh. Agak ora usah gue pikir temen-temen. Artinya kita mulang ini ngit mayagomo, tapi rakyat mikir ya hanya kita begini ngit mayagomo hormat pada agama dengan cara mengkhidmati. Tapi ora usah berpikir. Ono sing duwe napa? Mau pikir ke semalam usul-usul be pangeran. Sebaiknya gini Gusti kan zaman akhir kalau zaman Nabi dunia rusak. Kalau dipertimbangkan ulang ada Nabi baru. Malah untuk musoftek tuh. Untuk Lia Eden terus tuh kemana Pak? Sing India Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad terus. Sesuai bareng kapu hati. Ini zaman Nabi ngono enak kabeh. Itu sesuai angen-angen. Apa ono nabi? Malah dia peluang wong dong aku. Nabi. Ya ngene-ngene jalan luar biasa. Ya jelas ya. Wa'id alam dolan alikan mulang ingsun kang sira alkitab ing kitab wal hikmah lan hikmah wa Taurat lan Taurat wa Injil lan Injil. Wa'id tahu kulan alikane gawe sira minat ini sange ngompong kowe gawe kahe atitori ing sepadane bentuk manuk kasurat itu. Apa lemah dimpel-empel dengan bentuk napa? Manuk. Paham ya? Wal kamu tekabu ismun isim di makna mislin lan kemana mislin. Supaya saudara sah jadi maful dan utai lafaz kaya kita ini jadi nama maful. Kue gawe ngono iku dari proses awal yo bisnis lawan seizinku. Patan hukum mau penyebul sirofia ing dalam nopo tin sing kaya kita ini. Patakun mongko nopo tin iku tairon manuk ini lan ini. Mane dukun nyebul kon niru Nabi Isa. Bedane Nabi Isa mandi dene
Gak mandi. Jadi nyebule wis padha. Nyebule wis padha. Wong syaraté donga iku lah sing beda mandine wae. Nyebule wis padha. Patan fuhu mongko nyebul sira terus biizni ebiro dadi kelan kersa ingsun. Waktu bi ulan iso nyebulno sira alam ae sing uta wal abroso lan wong sing penyakitan baros. Ini ya sebab izin ingsun. Wa itu ujulan nalikane iso ngetokno sira al mauta wong sing wis mati mengkuburi mau tau jamae manjing. Jadi fa'la liwasfin kakotilin apa jamin wa jamin jadi wal mauta ya patulmu wa minggu kuburin sang kuburi al mauta ahyaan hale urip-urip kabeh biizni ya sebab izin ingsun wa idka faqtulan nalikane ngalang-alang ingsun Bani Israil angka sang sira inahamu nalikane niat sapa Bani Israil diketika kelan mateni sira dan saya yang bisa ngalang-alangi Bani Israil dari membunuh kamu. Ijik tanalikan teko sira Bani Israil bukaina tiklan boro-boro bukiane mukjizat dikese boro-boro mukjizat. Pakola mung ngucap sapa lagi naga baru minggu mulai ngucap in hadza ora ana utawi iki. Mahada ora ana utawi iki lha dikese perkara cita wong teko sira iklan galadi iku sifron kecuali sihir mungkin. Kira iki to no, in hadza ila sifron. Sifron. Wa fi qira'atin fi qira'ah sahir illa sahirum mungkin isa sami mawon. Wong kira Imam Asim ya ora konsisten, kadang sinkron sahir, kadang ya sahir sinkron. Maksudnya di beberapa ayat kan ya. Nah, jisulah itu sahir gitu ya. Sing jisulah. Ya, silas. Songolas ala songo. Ya, pokoknya sing sulah sahir gitu. Sahir. Iya, oh jisulah sing asa alinasi ajaban anofena lo ing antina sapa sira satu. Anak membaca ilahnya amun anak kota masjid kira inda qala ladina kafaru in hadza sahir. Iya, sahir. Iya, ini adalah sahir. Ya artinya Imam Asim dhewe ra selalu apa? Sinkron, kadang ngene apa? Sahih. Nang modho ae manane. Komentare Imam Tobari lucu, komentare masalah kira asap ae lucu. Dari Imam Tobari ngene. Angger wong sing iso sihir iku ya subjeke ya jenenge sahir. Nak angger sahir ya duwe sihir. Ngono kok. Jadi Imam Tobari ora wong takon padha-padha kok kanjeng Nabi kira ae kok beda dari wong kok goblok ngono dari wong goblok ngono. Angger sahir ya man lalu sihir. Lama lalu sihir yo baru lalu sahir. Aku seneng ulama-ulama. Nak ngamuk itu tambah pinter. Lan kula nang ngaji be ngamuk, memang ben tambah pinter ngamuk. Karena itu media, napa? Ngamuk itu media. Rasulullah itu nak mun khutbah itu ikhmar wajh. Ka'annahu munghiru jasim. Itu emosi, karena itu memang cara. Misalnya mulang terus sopan Nabi. Fir'aun. Aku pangeran. Astagfirullah. Aku pangeran. Ono wong kok ngaku. Jibril. Mangkel abe. Terus disesepi. Sing ngasih turu. Ora-ora ngene. Lan kula termasuk sing tak setuju ana Quran dilakokno langgam. Pas pangeran duka terus piye? Ora maca terus iya berarti fadhulu abwa jahannam ya kono nang lebu neraka mesti ada not-not yang harus tekanannya itu tinggi iya emosi gitu jadi bagi wong sira manane terus lucu kan tapi ngomong dukung langgam Jawa ini khazanah harus kita khazanah mbahmu khazanah wong Quran pas wadzab ku yo ono tekanan baruan aku lho sampean setuju ra kan kok ora roe manane kabeh tapi bagi sing manane yo masalah tuh kowe iso bayangno misale fatfulu abu apa jahannam apa Madinah bowo sampe langgam ada gak karu-karu tapi dunia rame-rame orang ahli ini kok melok usul mau cek orang usul mau cek orang 2 tahun orang ada nopo kalau nanti tidak ngerti dia kesoro jenang nanggam coba kita mau cek orang dia jarang dia serasa takut aneh-aneh waktu gak ada raiso nyuber terus ngekei konsep caranya aneh kok turuti penonton tuh benar tapi yo kowe ora usah nyesal iki yo kersane pangeran rame-rame dunya kersane pangeran cerita kodok kodar khairihi wa syarrihi minallah
bodoh ngono. Sebenarnya itu. Wong alim wis swarga bi ilmi, wal jahil bi ridho. Kok ketemu nih soal? Belum kok di surga juga? Jalur apa? Jalur ridho kan bodoh. Jadi bahasa ini. Wei tahu kayak itu lan alikane maring wahyu ingsun ila khawarijin kan itu swarga kan ana pitu gowo itu. Anggap sing liwat jalur piro ABC sing bagian apa ngono lah. Penting gampang. Motor pe awal pitune nabi gak mungkin. PIP itu tetep itu. Wei tahu kayak itu lan alikane maring wahyu ingsun ila khawarijin maring piro-piro wong khawari penggemar Nabi Isa. Maknane amarku tegese perintah ingsun para hawariyin ala lisanihi ing atase lisane Nabi Isa. Iki nunjukno nak kaulur rasul ning bab wahyu kaulullah. Iki penting ya guys, kaulur rasul ning bab wahyu niku kaulullah. Mergo Allah wa in auhaitu ilal hawariyin. Saiki sampean tak bedheki. Hawariyin itu bisa mendengar Allah langsung enggak? Enggak kan? Karena mereka tidak rusul. Maka ini janggal secara disiplin ilmu. Saya ulang lagi ya. Wa'in auhaitu ilal hawariyin. Dari ayat kan Allah langsung memberi wahyu ke kaum hawari. Ini tentu janggal karena selain Rasul tidak punya hak dengar langsung dari Allah. Makanya Imam Suyuti bikin solusi amartuhum ala lisani. Jadi Allah membuat satu perintah itu lewat Isa. Jadi meskipun ayatnya wa'in auhaitu ilal hawariyin, tapi bukan berarti Allah langsung ke hawariyin karena hawariyin tidak bisa nerima wahyu karena tidak Rasul. Ngono kok isih orang udarane tafsir Suyuti tafsir lafaz. Jadi gak lengkap mbahmu tetep sing ra lengkap. Ada sing komentar tafsir Jalalain itu tafsir lugat. Tafsir terjemah mbahmu. Tafsir Jalalain itu wis solid kan. Cuma uteke wong sing ora lengkap, ora solid. Jadi kaya ngene iki lho, amartuhum ala lisani mergo nak auha itu kok ilal hawariin. Padahal hawariin ora rusul, ora rusul berarti gak nampa wahyu langsung. Oh, nang ngono amartuhum ala lisani. Perintah itu lewat lisane Nabi Isa. Tapi perintah Nabi Isa ya minangka perintah Allah. Terus redaksine wa in auha itu ilal hawariin sembrono. Jadi ngaji ku sing bener. Wah, aneh-aneh wong. Wong kula sing neliti Jalalain nganti tuwek wae jek ngrasa tambah ilmu. Kok ana wong komentari Jalalain mau tafsir. Tapi aku mau bantah. Sing bantah kowe ora kelas kowe. Maksudnya muru aku. Wae. Ben seru. Padha abangane padha biasa. Mesti abangane berani ora abangan fases kok. Indonesia abangan kan simbol berani. Ngono tersinggung cawe itu. Lha iya nek ning Indonesia abang itu simbol berani. Ora iso mencari bendera merah putih terus abangan kok orane elek ora merah putih elek sembrono. Ya Indonesia itu abang itu simbol berani. Ya kowe wae sing bantah-bantahan pantes. Yo ora kiai gede terus nganggur terus kowe. Seru. Jadi menurut saya tafsir itu sudah lengkap. Jadi apa yang iskal menurut aturan disiplin ilmu diterangkan kayak tadi. Nabi ditakoki pangeran kok jawab la ilma. Terus dijawab Imam Suyuti ada kondisi fase karena haulul kiamah sampai Nabi ngendikan la ilma. Tapi nanti ada kondisi tertentu ya Nabi itu menjawab. Itu tafsir robot apa detail? Detail. Sembrono. An edi an aminu imanu sira kabeh iklan ingsun wa rasulilan lan utusan ingsun. Dalam konteks ini Isa bersih Isa. Karena zaman itu Rasul ya nembe ninten Isa di era itu di zaman itu ya Isa. Kalau padha jawab sapa kaum hawariyin amanna iman kita. Bi iman. Iki asane. Bi wa rasuli bi iman diseklan Allah lan Rasul. Tapi ya proporsional iman Allah itu nak dia Tuhan, iman Isa nanti ini Abdullah wa Rasul. Tentu porsi imannya ya beda. Wasat lan nyaksana panjenengan ki anak lan satemene kita muslimun aku Islam kabeh. Ukur ilinga siramun. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Al-Hawariyun. Bismillahirrahmanirrahim.
Isqala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunzila 'alaina ma'idatan minas sama' qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Kuskur ingat surah Muhammad sekolah alikane dawuh utawa matur sapa al-hawariyuna pira-pira wong hawariyin. Ya Isa bin Maryam he Isa bin Maryam hal yastati'u ana ta kersa nglakoni ayat alu tegese kersa nglakoni sapa buka pangeran sira. Ayuna zila. Jadi sami solusinya juga gitu. Kalau khawariyin itu orang mukmin apa enggak? Enggak jawab saja. Orang mukmin. Kalau orang mukmin ciri khasnya percaya Allah mampu melakukan apa saja. Berarti kalau ada pertanyaan ya tadi buka itu kan jadi kafir karena meragukan kemampuan Allah. Wa akhirina lan akhir kita iman dari awal itu karena cenderung ateis. Pak Bahasa ini tidak mau Islam kecuali Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Ya saja begini. Kau belum tenang atau terang. Ya siap. Ya saya pakai ilmu mantek. Saya itu ya makanya. Saya itu mantek ya tidak senang. Sampai sekarang keyakinan saya mantek itu haram. Tapi aku nggak iso. Karena itu ilmu. Aku pokok ilmu Rasulullah itu tetap iso. Karena tadi gak seneng lah ilmu. Kayak ini loh. Kau kan nggak tahu nyolong bujuni wong. Tapi kau kudu ilmu nih, carane delik ini. Nah tujuannya nak apa yang nyolong bojomu, kau orang kerike kan? Lalu itu masyhur nih ulama. Arab tu syarro lalis syarri lakin ditawakkihi wa malam ya'rifi syarro ya kok fihi. Wabe santri arah carane nyolong. Sengaja apa nih kabeh carane nyolong. Misalnya ngenteni wonge rane omah, wonge omahe ra dikunci. Lah kau orang nyolong lah kan roh ilmu malih. Jadi kita kenal keburukan tidak untuk melakukan tapi untuk menjaga dari keburukan itu. Ini penting saya utarakan. Nah santri kalau rata-rata mulai kiai rata-rata saya agar ilmu rata sendiri nanti pelajari. Ya biasa tahlil takok iman tadi iki mukadimah suhra be kubro. Takok ane mungkar nakir. Tak jamin lho mesti. Pemenang dua usul fikih hadis mukdal hadis doa ya ta ayatul amal tambah. Masa muka kita kok menunggu semalam kan? Yang ngajar tadi. Itu oknum, tapi apa jumlah emang kalau uang. Atau aku mendingan ini bisa. Itu di ketemu saya janjian memang. Bapak katanya saya termasuk orang cerdas di dunia Islam. Saya mau tanya. Lalu Tuhan itu siapa? Tak jawab ini. Kayak ngajak model bodoh atau model pinter? Model pinter. Ya sudah kertas ini saya bakar. Kenapa kertas ini terbakar? Ya karena kena api. Kalau saya celupkan ke air karena kena air. Jadi Anda setuju kan sebab itu ada. Ya oke. Nah supaya pengiran itu sebab. Alam ini kadang wujud. Tentu butuh sebab yang wujud. Nah dalam Islam sebab karena alam ini wujud maka sebabnya harus wujud yang lebih prima dibanding alam ini. Kalau Islam disebut wajibin wujud. Ya sudah itu Tuhan. Itu Allah menurut Islam. Ya mereka dulu ngomong gitu kan selesai. Ngomongnya Allah aku apa? Jadi ternyata dia tuh hanya nggak tahu Allah itu siapa. Ketika Allah tak bahasakan musabbibul asbab wajibin wujud, mereka percaya. Makanya kita ini kurang punya kecakapan logika. Padahal Tuhan itu jelas sering ngendikan qul falillahil hujjatul baligh. Jadi apa yang ada di Quran itu satu argumentasi yang sudah kelima baligh itu. Makanya kita ini masalah betul. Coba kita kok tambah ilmu dia. Mulai aku lahir nanti meh mati, wah berono wong sunat ceritani Nabi Ibrahim disunat sampai kapak. Semua bulan balik. Engkau toha berpidato wong kafir samin wamin ayatihi. Jadi wong ilmu ini ora tambah. Wong mati ya men kulo nafsin. Berarti ilmu wong Islam mau telu iku tok. Nak sunat Ibrahim di kapak. Paham ya? Nak mati kulo nafsin, nak kawin kulo nafsin. Apa? Wamin ayat. Kok pinter ini? Mulai tobat. Maksudnya zakat maksudnya tobat itu. Coba dulu zaman Nabi itu tidak seperti itu. Nasibnya Quran tidak seperti itu. Orang-orang Nabi pidato ngenteni konteks. Kalau itu perlu dijelaskan jadi meskipun nggak ada angkanya, rano sing nyangoni, rano sing ngamploki, Nabi tetap memberi penjelasan. Makanya saya di mana-mana ngaji. Aku nak ditamun nyerpati seneng, tapi kadang niatnya elek, maksudnya niatnya elek ben sugih, akhirnya mungkin ini dia sugih. Aku ora nyalek takoi misalnya. Gus kula nyalokno DPR RI jenengan, aku ora nyalek kok itu, repot.
Dimanggeli ku konco, didukung yo repot. Ya tak pasrahno sing ahli politik Mansur barang ini. Pakar kesapi barang pakar. Pakar hoax, pakar politik dan sampean tak ceritani ini kisah nyata. Jubair bin Mut'im ku afkan nasi Arab. Wong paling cerdas ning Arab. Pemikir besar. Dia itu enggak pernah mau Islam. Tapi ketika dia ditawan perang Badar, ditawan dia. Apa? Ketika ditawan, Kanjeng Nabi pas sholat maghrib baca surat waktu wa kita fi mastur fi rohim, maksud terus beberapa surat selesai nanti. Di antara surat itu ada ayat am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinu. Untuk nangis, dia nangis sekeras-kerasnya. Enggak apa-apa, saya ada Tuhan, kata Allah. Enggak apa-apa, saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi kamu harus yakin kalau kalian yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun enggak mau. Artinya Allah itu nantang begini. Enggak apa-apa, saya enggak menciptakan langit bumi. Tapi kamu harus punya rumus, penciptanya harus ada. Dan itu kalian. Balayukinu, mereka pun enggak yakin, enggak mau ngaku. Mereka ya tahu kalau mereka enggak menciptakan langit bumi. Ya sudah, gitu rumusnya diulang. Am khuliqu min ghairin syai'in. Ya sudah, kalau gitu wujud kalian tanpa sebab. Tanpa sebab yang wujud. Amhumul khaliqun, atau setidaknya kamu yakin kamu pencipta. Nangis juga. Iya, aku ora melok gawe langit bumi kok ono, mesti ono sing gawe. Nangis terus masuk Islam. Karena tadi komunis itu orang paling bodoh di dunia. Bagaimana langit bumi kadung wujud? Kata mereka disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Neng dingkon al adam layu asiru sayan barang nak ora ono iku layu asiru sayan. Al adam layu sabibu sayan. Wa inna ma yusabibu ya syai'un sing maujud. Nah, penyebab langit bumi ini tentu syai'un sing maujud. Yang kelasnya prima, kita sebut wajibil wujud. Jadi dhisik ana wong ra cerdas itu perkara niku. Ayat muk telu. Sangune ya padha. Coba misalnya kayak maca surat Ahqaf, kayak apa Quran fair dalam perdebatan ilmiah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Gak apa-apa kowe nyembah liyane aku jare Allah, tapi tunjukkan prestasi mereka. Apa melok gawe langit bumi? Wes ora ta melok gawe kabeh, am lahum syirkun fis samawati urun jare pangeran. Gak gawe kabeh pokoke urun. Wes ayo urun saka siji ta apa pokoke urun. Dibang semen lah jare pangeran. Pangeran tuh fair. Coba ayat-ayat gitu misalnya maca orang alim, ora cerdas. Nah aku mau coba terus ketemu orang PKI latihan langsung ini udah Pak, oke. Jadi Allah itu tadi Bapak yang wujud itu ya sudah gitu saja kan gampang ngapain jadi ini mantul ujuk-ujuk Allah itu sombong dan itu kok perkara itu tak mulanya kok suwon tenan sing ngapal Quran sing tahlilan mesti tobat maksud itu tobat itu Quran 30 juz diturunno kabeh mbek pangeran ora mok kulo nafsin dha'iqatul maut ora mok wa min ayatihi eleng ayo terus pidato lho Mas pertama gaji larang amen ayat kula kalau nanti kalau sunat kalau pidato nanti orang sombong khawatir mesti Nabi Ibrahim jadi masalah nganggo kapak solo terus ceritanya iya karepe rumangsane Jibril turun mau nggawa telung malaikat Jibril itu turun Quran nggawa 30 juz iku tiap surat dikawal 70.000 malaikat jadi ngono to saiki ra dadi ilmu mulane kula nu seneng nek Quran karena Quran itu fair kalau debat fair sampai Allah ngendikan enggak apa-apa saya ada Tuhan tapi buktikan kalau Anda Tuhan caranya gimana kamu harus yakin kalau langit bumi Anda yang bikin am khalaqus samawati wal ard bentuknya pertanyaan am itu apakah makanya Jubair itu nangis Muhammad menantang kita tapi kita bisa apa jadi dia sering penjara jagoan ayo lawan Muhammad tapi kita bisa apa mau pertanyaannya pun am ta'murhum ahlamuhum bihada atau paling enggak gini kalau mereka tetap kafir enggak apa-apa tanyakan apa leluhur mereka nyuruh kafir kalau betul disuruh leluhur berarti mereka bodoh karena taklid anhum qaumun tauhid bodoh diulang-ulang di antara terus saya senjata sesuk kondo Muhammad tadi dari Islam mudah dia cerdas sih iku ora iso bantah tadi tapi saiki ayat Quran diwaca gak jelas Gue semaan rano maknanya.
Tapi yo ilangi ora apik nggo Syiah. Tapi kowe nek ngrasa njogo Quran turun ya baru ayat. Lah terus ya biasa wae. Ada kowe komentar kowe sapa? Kamu bisa apa? Waktu kalian ada komentar Indonesia menanggapi Islam di Uighur, Indonesia bisa apa? Dengan kondisi macam-macam. Ya lumayan itu diprotes, ya tetap ada diprotes. Kemarin pun Indonesia itu negara yang empuk. Kalau kita konflik, pasti mereka takut kehilangan aset perdagangan mereka. Jadi tetap harus diperingatkan meskipun lewat diplomatik. Jadi barokah lah, wong belum jauh ya barokah. Ini dia barokah. Gara-gara kita konsumtif, Amerika, Cina jadikan kita objek pasar. Ini kalau kita mutung ya mereka bangkrut betul. Bangkrut betul. Jadi barang dagangan orang sing ngkon itu tetap bangkrut. Jadi kita ya syukuri wae nek di mental konsumtif itu punya akibat kekuatan bergeng. Lha kula kanca mulai pakar macam-macam. Terus kula nu di watak paham. Jadi rapati lalinan ngoten. Jadi terus ini penting. Coba andaikan Quran kayak surat Tur, kayak surat Ahqaf. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Terus itu di kita biming qablihat. Enggak apa-apa kamu enggak percaya Quran enggak apa-apa, tapi tunjukkan kitab yang lebih tua ketimbang Quran. Au atharatu min ilmin atau data-data ilmiah yang sebanding Quran in kuntum shadiqin. Saiki kiai mana ada apa ayat itu? Mulai nyai nganti mati main kulhu ya. Malam Jumat main Yasin sudah ada perkembangan. Nak mau mati diraat, wis ngono terus. Gak mikir nak ngeraat dia mau mati ku kotel apa enggak cara. Mulai wis ya Allah. Syukur sepuro pengiran. Tapi kita abot wis pakuan ngono terus. Makanya Ahmad bin Hanbal masyhur, kalau ingin ngaji teng Jogja, kalau ingin nabi ke Jogja. Ahmad bin Hanbal itu ono santri ini amen ngapalo Yasin takor diwamuk. Lam yakun syai'un minal Qur'ani mahjurun. Enggak boleh satu pun dari Quran sing mahjurun ditinggal. Karena tadi ada ayat-ayat yang memang pantes ora digo wiridan, digo debat. Kayak ayat tadi kan pantes ora digo wiridan, memang digo debat jelas aruni, tunjukkan ke saya. Mada khalaqu minal ardi. Apa sih prestasi Tuhan-Tuhan itu yang kamu sembah? Kamu bilang Isa Tuhan, sementara kamu bilang lahir di bumi. Kok enak ramal gawe dadi pangeran? Tukune kapan? Peraliane pemilikan kapan terus pangeran bangkrut kapan nanti didol ning Isa kan itu jelas. Wong lahir ning bumi kok. Artinya kalau lahir ning bumi kan kamu gawe. Tahu-tahu jadi pangeran. Kok enak ramal gawe ya? Jadi pangeran. Jadi jelas aturan mainnya jelas, secara ilmiah jelas. Tapi mana ada orang khusuk-khusuk ngene ngaji? Lah bener dah menjaga khusukan jaga jalan. Quran jadi wiridan, kasih hati iki. Suara saya. Waki apal kok kasih hati iki. Alhamdulillah ora mandi. Baca ternyata pagi atau berarti duit. Syukur gara-gara. Kacau gara-gara. Masuk kalau ijazah tak dengar orang usah ngono. Nak seneng Quran waqiah waca wae. Tapi jari begitu ya Allah. Masuk kalamu di mujizat tapi ojo fokus dulu. Ndak ra iso to sak jam ra usah batas. Kok pikir ya wis uwi kan iki mestine kulino to. Ora usah buta solusi to wis kuat pikir. Wis kuat pikir cara bapak ngono ora usah susu sugeng wis biasa wis kuat pikir. Wis kuat pikir. Biasa. Lah kula ketemu kiai, kula tenang, jadi ora duwe tenang. Kula ora butuh harga diri, ora butuh gengsi. Santai wae. Balik kan butuh penampilan ya. Balik kok cek pantes lho. Iso Gus. Aku lho kan kiai tenang. Kamu balik, nek yo ngebis biasa. Kan gak masalah. Balik masalah. Kenapa ada contoh orang balik liya orang. Jadi Quran adalah ayat-ayat itu. Di surat Kahfi kalau nggak salah itu sampai Allah ngendikan itu ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kok mbok pangeranno piye? Enggal langit bumi ora iso bahkan gawe awake lho ora iso. Kok pangeranno iku piye? Malah pas ketemu komedi tadi bilang gitu, enggak apa-apa. Kamu enggak percaya Allah itu enggak apa-apa. Tapi ayo do goblok bareng nak dunia itu tanpa sebab. Carane piye mau misal kertas kebakar, kenapa kebakar? Kebetulan. Kecelok bani terus kenapa kebetulan? Ya wis dunia itu diciptakan ayo do goblok bareng. Wah aku tak melok PKI di sana ini.
Enggak apa-apa, kita jangan goblok lah iya. Kita jangan goblok. Nah, iya. Nak orang goblok sesuatu butuh sebab dan sebab ini pasti amrun sing maujud atau seun sing maujud. Lah seun maujud itu jenenge wajibil wujud. Itu cara Islam jenenge Allah. Lah gitu kan enak Bapak. Saya itu mantau karena Allah itu tidak ada kejelasan. Parah saya. Mulane ulama dhisik wis pinter nek nyifati Allah wajibil wujud. Mergo dunya wis kadung wujud. Nek kadung wujud butuh sebab sing super wujud. Nah, bahasa Arab super itu wajibul wujud ngono kok angel temen-temen. Aman disebut qul falillahil hujjatul baligha. Saiki ora iso hujjah. Bisa angger nabi itu pinter argumentasi kul atau hajuna nafillah wa rabbuna wa rabbukum. Ayo kita debat. Adu mukhajah saya kira orang adu duko. Adu mandi itu adu penggemar awam. Jadi misalnya debat wah pengaruh ya kan. Dia dia mau balik mesti pengaruh ya kan. Ibu-ibu harus setuju omongan dia. Tapi ya bos selerane itu gak mutu. Ya, mesti rakan mutu kayak gimana sih? Wong hukumnya pangeran, bugil terus bu. Mana ada dalam ilmu usul fikih satu fatwa disahkan oleh ibu-ibu? Enggak ada. Memangnya kampanye mak-mak. The power of mak-mak memang. Nah, hukumnya pangeran jadi konfirmasi mbek mak-mak. Segala ini gak rawa kan? Jadi lawani yang mendingan ini. Lah terus di para ulama. Sing wani so. Mesti ibu-ibu sing dibuli. Ibu seneng, Rokiah ini seneng. Nggih. Ndak mau cara kula ngeten ya oke lah kita ini kompromi oke lah pidato seperti itu enggak apa-apa. Coba tapi mbok yo ayat-ayat Quran semua itu kalamu. Semuanya itu mukjizat. Boleh ada yang kita kampanyakan, diminta atau tidak diminta. Misalnya surat Ahqaf, lah jangan nangis tenang. Masuk hafid lah biasanya rapati lahnya, mereka surat terkenal juga. Padahal di situ ada pertarungan ilmiah. Kul ara'aitum ma tad'una min dun. Ara'aitum artinya silahkan Anda berpendapat. Itu ni biro'in. Silahkan kamu berpendapat. Enggak apa-apa. Ara'aitum apakah iya menurut kamu demikian? Enggak apa-apa kamu berpendapat kata Allah. Tapi kalau kamu berpendapat, saya minta satu usulan kata Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Sudah. Ya, madza khalaqu minal ardi. Aku takok. Pangeranmu di bumi ndi? Wis ah, gawe raja ampat tok, apa gawe Pangandaran, apa gawe Kalimantan? Madza khalaqu minal ardi. Potongan mana yang diciptakan oleh Tuhan kamu? Amlahum syirkun? Pasal gawe langit itu urono. Wis cerita gak utuh kabeh. Urono. Syirkun mana lho? Urono. Kayak apa ilmiahnya Quran? Tahu-tahu kena kiai-kiai sing khusuk ora tau ngaji, kasihan. Bingung mau Fatih hilang, radio duit mau wakiai. Wong ado mati wacana rok langsung. Ya iku ya apik kan, tapi apik ngono iku apik mbok kelas piro. Hingga ra kelas ulama tak jamin. Nah ulama tenan yo bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas di dada mereka yang punya. Karena kalau numpu wede, nak masalah ilmu Quran itu. Kalau nanti sinau tafsir jalan nanti nangis, nangis kalau ngimpi digandeng Imam Suyuti kan makmum. Mengenai kalau wani mulang pede, engkau ijek nganggup kamus. Mengenai kalau aku boleh Imam Suyuti ya tenang. Jadi cara lisensi kalau untuk lisensi, cara ono sertifikasi. Maksudnya selain akademik tak pertahankan ya tentu. Soal salah ibu lucu-lucunan manusia tapi orang bukan pantas ke Jawa soal lucu-lucunan nah aku kan salah bakat salah ibu lucu-lucunan manusia kok orang ibu lucu-lucunan coba bakat nampak jadi akhirnya masuk Islam dia nangis Allah maka demi pangeran Muhammad aku saya iso berkutik karena Quran membiarkan mereka berpikir. Am itu istifham, am khalaqus samawati wal ard. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah, tapi silakan mereka harus meyakini kalau mereka pencipta langit dan bumi. Bala yakinan mereka kan enggak yakin karena mereka tahu kalau enggak pencipta langit dan bumi. Kayak apa tuh? Diolak balik. Tapi yang paling fatal itu akhirnya beliau kalah ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Syai'in cara bahasa Arab itu al-mawjud, napa? Mawjud. Makanya ahli sunnah, makanya itu pinter Ibrahim al-Bajuri yang ngarang Bajuri.
Beliau punya nazuman namanya Jawharatut Tauhid. Beliau ngendikan wa intana syai'u wal maujudu wa sabitun fil kharijil maujudu wujudu syai'in ainuhu wal jawharu. Maksudnya kalau dikatakan syai' pasti itu amrun maujud syai'un maujud. Jadi am khuliqu min ghairi syai'in am hadzal alam khalaqahul adam. Apakah alam ini diciptakan oleh ketiadaan? Karena mereka berpikir komunis bahwa sebelum alam ini ketiadaan. Berarti kan itu gedeng banget, ketiadaan menciptakan ada. Lu sarap. Nah, mulane jari satu saya ora usah dilawang. Iku rodok apa tenan? Tenang. Jadi mulane Islam mau konfliknya ke Yahudi Nasrani mergo rodok babak apa? Pengiran piro sito? Wah, aku telu. Kan rodok. Pasti kan rodok babak apa? Pada diri pengiran. Iya, terus tapi mereka kan nak telu ketuane sapa Allah? Lho, ya ketuane wae. Dorong Nasrani usaha Trinitas kan ketuane tetap Allah, Tuhan Allah. Karena podo-podo mengirano kan atau ketua di bang anak Loro kabeh. Ngene sitok wae. Lah mesti komunis suka. Lan kula nang Jawa kadang sakake nasib Quran sak. Makanya nanti Quran itu ketika mengadu Allah ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Quran kamu tinggalkan. Mungkin kamu tidak meninggalkan Yasin, tidak meninggalkan Qul, tapi meninggalkan surat Ahqaf, surat At-Tur. Mulane berat hisamu tak jamin. Tapi tenang aja. Zaman akhir gue jalalan sekondang. Tapi ning bab iku tetep ngriting, nganti mati ketemu pangeran tetep ngriting. Artinya kelakuan ini kita tetap kritik nanti ketemu pangeran. Iya KPU dawuh apa kabeh digawa wajib. Kok terus milah-milah koyo KPU. Anak ayat favorit, surat favorit. Terus misalnya surat dia protes kowe, memangnya saya ada favorit. Memangnya saya ada kalam wong, nak ngono iki. Aku ora ngarep kena pertanyaan itu. Aku sinau urut. Aman apa? Kalau ngaji teng Jogja saiki jus 24 urut. Saiki ning kene jus piro? Itu Mas. Itu urut. Kemudian cek tak baleni meneh, aku krungu kabar pinter tak baleni. Tapi nek wis pinter. Tapi harus cari krungu kabar pinter tak lereni. Aku berencana. Wah, orang yang mau luhur pinter tak lereni. Langsung saat ini juga. Sekolah sih. Wah, ngenteni kabar apa? Ngenteni kabar. Jadi aku kadang nangis Quran, Bos. Coba orang-orang Arab yang paling pintar sampai Nabi nak ngedikan begini, ini kisahnya. Ketika ada orang itu Aradu alil Islam di pentono Islam, nggak mau Islam. Nabi mau komentarin. Mithluhu la yajhalul Islam. Ikrimah wa Abu Jahal wong cerdas. Dari Nabi, jae ayat iki wacana. Ya Rasulullah dia itu mu'anid, jahil. Dia itu pembohong, dia itu mu'anid, tukang ngingkari hak. Enggak mungkin dia iman. Jawab Nabi lu santai. Mithluhu la yajhalul Islam. Mesti dengan kecerdasannya itu tidak akan dia asing dengan apa? Islam. Setelah dibacakan tunduk dan akhirnya Ikrimah itu masuk apa? Islam. Karena tadi ada senam otak, ada kajian otak yang orang itu tidak bisa berkutik dengan model Quran tadi. Misalnya tadi surat Ahqaf. Kayak apa Quran fairnya? Aruni itu arah itu artinya orang lain disilahkan berpendapat. Arah itu. Itu nih biro ini. Silahkan pendapat kamu. Coba Aruni tunjukkan ke saya pendapat kamu. Dimulai dari madza khalaqakumul ardi. Yang kamu pertuhankan itu apa prestasinya dalam menciptakan bumi? Amlahum syirkun fis sama. Luar biasa Quran. Ya, tapi kita kan nggak tahu mikir ayat itu. Belas ya. Masya Allah, ya Allah. Kalau mau di mana sepuluh mari dasi gede. Wes pokoknya itu arti belum pakai nama ibadah. Lain tak lalu pakai kantor azizin lagi. Tak terus nopo. Mari itu di mandi lagi. Baru ini mulai terus. Fanazalat mengkotumurun soal malaikat dia kelan gue maidah menasama sayang langit alia kang ing ngatasi maidah sabatu argifatin uta ono pitu roti wasabatu akhwatin ono pitu iwa pak kalu menjama kemangan sopo hawariun min hasang maidah hatta sabu isi kewarak sopo hawar kalau ibn Abbas wafi hadithin dan minum hadis supaya dawu unisiratal maidah menasama khubzan haliru roti walahman rupo nopo jadi faumiru Allah ya pun diperintah orang oleh khianat wala dasuru orang nyimpen. Ya, liwatin krono sesuk kudu pangan bar wis oleh nyimpen. Tapi wong menungso fakhon udah khianat wa dakhuru lan do nyimpen. Famusiku mau dirusak sapa ngake dipindah dirubah kira dan akhir kok kethek wa khona sira harir kono celeng. Tapi tadi pasti mati ya.
semua kaum sing dimasku pasti mati dan tidak punya keturunan. Jadi kira sampai yang turunannya ketek, rasa banget turunannya celeng. Jadi aman, apa? Aman. Jadi semua umat sing mahsufah itu tidak ke arah duwe keturunan. Itu hadis esok. Jadi kue aman, aman. Orang jenis turunan sing iki aman, tak jamin. Pemenang yang terbukti gue jalalen, wes jelas turunan manusia. Karena ketek atau gue jalalen, tak jamin. Aman ya. Mesti mati. Wat Quran ing sira iskalan alikane dawa ya kudu tise dawa sapa Allah wali Isa maring Isa fil kiamat dengan dina kiamat. Taubihan krana melehno li kaum iki maring kaum Isa. Jadi ada dialog Allah dan Isa tapi tujuannya orang mempermalukan Isa tapi mempermalukan kaumnya yang menyembah napa Isa. Ya Isa bin Maryam Isa bin Maryam a anta ana ta sira kultan ucap sira linasi maring manusa. Kowe ngucap ngene misal ittakhiduni ngalapa sira kabehne ingsun wa ummilan pangeran lan ibu ingsun wa alab ilahini ing pangeran loro min dunillah sang saliyane Allah. Jadi pangeran nak gojlok Nabi Isa kok ben ngene gojlokane ya unik. Sa Isa. Jangan-jangan ngomong nyembah kowe zaman kowe urip pancen gawe anjuran supaya wong nyembah kowe. Anta tulta linnas. Apakah ya faktane kaum Nabi Isa kan nyembah Isa, ya nyembah ibuke. Berarti kan trinitas 3 Tuhan. Itu dari pangeran dawuh nggih. Anta tulta, jangan-jangan mereka nyembah kamu dan ibumu memang kamu zaman hidup mengajarkan itu. Itu jenenge apa? Anta tulta linnas takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Tapi Allah menanyakan itu ke Isa supaya kaumnya malu. Paham ya? Jadi tidak tentang Isa tapi tentang salah pilihan kaumnya. Kala dawuh sapa Nabi Isa, kala Isa. Waqat aru idalan arada atau idalan khalid temen sedek sapa Nabi sinten Isa. Subhanaka duh mau suci panjenengan. Tanjian kelan bersihna kamaring panjenengan amal sing perkara layaliku kang ora patut apa mabika kelan panjenengan nasyariki sangi syarik wa huri lambiane syarik. Masya Allah Gusti, boten ngarah kula kok diajaran boten ya kaget. Masya Allah. Cara kowe mau bersalah astagfirullah. Aneh-aneh. Iku ora istighfar Kang oportunis ya. Istighfar ngene lho, ora belajar Quran terus istighfar bunyi-bunyi. Nah, saiki kan gak disalahno lagi. Istighfar wis kliwat. Wae kula suwun lah, pokoke Quran senajan to kowe terbatas. Oke lah kamu hafal Yasin tok ndak apa-apa tabar. Tapi liyane hafal lah kan bisa dikaji. Wong kowe wis go jalalen ngalor ngidul goso. Misale ra paham lah tetep pas ngaji ku di rumah. Misale ngaji saya di rumah. Setidaknya kamu tahu bahwa tema Quran itu macam-macam. Ora mau tema mati, sunat, nikah. Itu apa-apaan? Dibayar larang-larang kok ayat yang sudah masyarakat apal diulang lagi. Itu cara ilmu teori itu sudah penemu teori baru. Itu ora perlu disangoni. Mestinya semuanya mending sudah tahu. Itu apa? Dan misalnya itu ada perkembangannya. Hanya dibayar kalau bawa metode baru, konsep kompetisi. Ya benar kompetisi. Tapi mau tenan ya tak kebal lho. Lah nak wani dijajal wani. Balik wani ya. Ora wani. Ora wani berat apa? Supaya ayat favorit itu. Agar haji ya mau al haji mah bro misalahu jazaun. Jangan nganti beri ya apa. Ya manjan sing gawe bali hubungan ber. Al hajjul mabrur masalahu jazaun. Yes, bos pengkotus pro pangeran sebelum serakaru-karuan dunia zaman akhir. Pon maya kuno ana mayam bawi rasa joli ketingsun anakku lan ngucap ingsun mak ing perkara. Maya kuno rasa joli ketingsun apa anakku lan ngucap ingsun mak ing perkara desa kang ora ana li ketingsun ke hakin lan barang hak. Utai dihakin khabaru lesa dadi khabari lesa wali utai lafadz iku ditabyin krono jelas. In kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu lamun ana sapa ingsun kultu iku ngucap ingsun iku kultu ngucap ingsun hu ing iki pengucapan ittakhidhu ini faqad alim lamun teman-teman wis pirsa panjenengan hu ing makultu. Tak lamun pirsa panjenengan mak ing perkara ufi kang nyamaro ingsun ing ma fi nafsi ing lawak dhewe ingsun wala alamun lan ora ngerti ingsun mak ing perkara fi nafsika ing dalam awak dhewe sira. Matriksi perkara tufi kang nyamaro panjenengan ing ma min maklumatika saking barang-barang sing jenengan maklum. Maksudnya ngaten. Kalau saya betul mengatakan itu pasti engkau tahu. Paham ya? Tapi saya tahu yang apa saya tahu, tapi jauh enggak tahu dari apa yang kau ketahui. Matufihin apa min maklumatika. Niki pinter Imam Suyuti. Maksudnya ngaten besar. Semua ulama saja tahu tentang Allah. Karena pertama wajib jadi manusia itu apa? Ma'rifatullah.
Tenan ya. Pertama kita wajib adalah ma'rifatullah. Kalau kita yang ulama saja, kita yang kiai, yang umat Islam kebanyakan saja tahu Allah, masa Nabi Isa tidak tahu tentang Allah? Enggak mungkin. Masa Nabi Isa ngendikan wala a'lamu ma fi nafsik, saya enggak tahu engkau ya Rabbi. Itu kan kafir, karena orang wajib tahu tentang Allah, bahwa dia Tuhan, dia ala kulli syai'in qadir. Maka Imam Suyuti digenti wala a'lamu ma fi nafsik, maknanya ma tufihi min ma'lumatika. Ada sekian sesuatu yang kau tak ketahui, tapi saya tidak tahu. Tapi Nabi Isa tentu tahu tentang Allah, paham ya? Jadi Sugeman misalnya penerjemah misalnya, dan saya tidak tahu tentang kamu, ya gak mungkin Nabi kok ora tahu Allah, paham ya? Jadi gue ibadah Imam Suyuti, ngono sih orang sing darani tafsir apa? Rukut semua. Ya kalau kalian ini malih kan, manusia biasa wajib ma'rifatullah. Artinya kita tahu Allah itu siapa, zat sing wajibil wujud, sing lahul asmaul husna, sing ala kulli syai'in qadir. Paham ya? Berarti kita tahu tentang Allah. Lalu kenapa Nabi Isa ngendikan wala a'lamu ma fi nafsi? Maknanya apa? Ada sekian pengetahuan engkau ya Allah yang saya tidak mengetahui. Bukan tentang Allahnya, paham ya? Bukan tentang apa? Allahnya. Kalau tentang Allahnya pasti Nabi Isa tahu. Paham ya? Maknanya tafsir apa? Ay ma tukhfihi min ma'lumatika. Jadi sepanjang dia angel tenan jadi ulama. Ya enak nyemak pempoman. Ya men apa? Gaya ning analisis semua mahasiswa malah enggak pembanding tafsir. Kalau tafsir ini tematik ini, gayanya enggak paham aku gumen. Agak kacau. Tapi hiburan dunia, hiburan dunia rasa dengki biasa wae. Engko ya ora korbane padha korban aku.